algoritma genetika, kemudian juga ada neural network, kemudian yang satu lagi adalah fuzzy logic. Nah, 3 hal itu sebenarnya kalau digabung terminologinya menjadi deep learning dalam urusan itu. Oke Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekarang kita rubah soalnya, kita rubah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita akan rubah. Izin saya stop share atau di sini mungkin masih di screen ini. Mudah-mudahan saya bisa lakukan escape. Kemudian saya akan masuk di Oke Bapak Ibu. Kita buka sama-sama ya di laptopnya. Bapak Ibu bisa membuka Canva ya. Siap Bapak Ibu buka Canva ya? Oke. Canva. Silakan. Kita praktek lah hari-hari ini. Masa kita hanya berteori aja, sekali waktu kita praktek di awal gitu ya. Silakan teman-teman membuka Canva-nya. Nanti pilihannya adalah pada Canva AI. Jadi di sini ada fitur yang cukup baru ya bagi kita semua. Pilihannya di Canva AI. Kemudian teman-teman akan bisa membuat kuis yang relatif sama. Hanya mengandalkan kecerdasan artifisial. Tetapi terutama soal yang terus kita buat sekarang ini mesti kita bedakan. Jadi kalau umpamanya tadi oke lah itu berbasis pada KKA, maka sekarang soalnya mesti berbasis pada pembelajaran mendalam. Oke, kalau sudah masuk di sini kita pilih ya, what will you design today? Bapak Ibu silakan pilih. Good for me. Ya, di sini juga ada Canva AI sudah good for me dipilih. Nah, disinilah tempat kita menuangkan nanti untuk kita membuat kuis berbasis pada AI atau KA. Itu ya. Sampai di sana teman-teman sudah bisa mengikuti. Coba tidak usah coba bisa aja langsung ngomong aja langsung biasa dengar. Ada yang bisa mengikuti sampai di situ? Sudah? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke. Sudah, Udah. Pak. Jadi kita berpikirnya yang agak deep juga berpikir, kan kita membuat soal nih. Kalau kita membuat soal, kita pakai juga AI. Ya, kita dibantu juga oleh AI ini bantu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah ngomong tadi, silakan di-unmute kembali gitu maksud saya ya. Yang penting kalau saya minta tolong informasikan seperti apa perkembangannya. Karena saya tidak melihat wajah Bapak Ibu. Saya cuma bermain pada satu layar ya. Oke, teman-teman, mari kita buka sekali lagi. Bapak Ibu boleh membuka tempat bertanya yang paling sering di mana? Mau di Gemini, mau di ChatGPT. Buka dulu ChatGPT. Kita suruh dia membuat soal. Yang tadi, ya, prompt yang tadi itu seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Buatlah 5 soal kuis pilihan ganda dengan kunci jawaban tentang pembelajaran mendalam. Bisa dibaca? Bisa kelihatan di layar ya? Ini prompt yang tadi. Ini setelah kita membuka ChatGPT. Bapak Ibu buka ChatGPT, lalu kita mainkan dengan prompt-nya. Buatlah 5 soal kuis pilihan ganda dengan kunci jawaban tentang pembelajaran mendalam. Lalu kita copy prompt ini. Kita copy saja. Kita copy. Maaf ya kalau saya pegang mic agak susah ya. Kemudian kita paste di yang kita ingin, di prompt, di kolom prompt-nya. Klik ya. Nah. Sudah teman-teman. Ini saya belum bisa paste di sini. Ini keliru ini. Oke. Saya copy. Nah, buatlah 5 soal pilihan ganda dengan kunci jawaban tentang pembelajaran mendalam. Ini sekarang saya ganti prompt-nya dengan buatlah 5 soal kuis pilihan ganda dengan kunci jawaban tentang pembelajaran, saya tambahkan secara mendalam. Ya. Secara mendalam, ada kata-kata secara. Oke. Baru teman-teman bisa diikuti ya, ini kan sederhana sekali prompt-nya ya. Buatlah 5 soal kuis pilihan ganda dengan kunci jawaban tentang pembelajaran mendalam.
tentang pembelajaran secara mendalam. Ya, kita tanyakan soalnya. Kita dibuatkan soal, sudah kita dibuatkan soal. Kita lihat soalnya sekarang. Ya. Nah, soal yang terjadi kemudian adalah contohnya, apa tujuan utama dari pembelajaran secara mendalam dalam kecerdasan buatan? Nah, itu contohnya. Soal kedua, ya, ciri khas utama dari pembelajaran secara mendalam dibandingkan dengan pembelajaran mesin tradisional adalah, dan segala macamnya, teman-teman. Ini kita copy, hasil ini kita copy, oke? Sampai soal yang kelima, kita copy. Nah, kalau sudah kita copy, kita masuk lagi ke Canva. Nah, disinilah letak kita menuangkan, di sini paste saja, ya, karena kita sudah masuk di code for me. Code for me ini coding untuk saya gitu. Jadi kita buatlah juga prompt yang hampir sama dengan yang tadi, tidak apa-apa. Copy paste di sini. Tadi kan kita udah copy dari soalnya. Untuk di sini kita buat lagi promptnya, buatlah soal quiz atau 5 soal quiz gitu. Ini opsi Bapak Ibu, boleh diisi boleh tidak. Buatlah 5 soal quiz dengan kunci jawaban. Tentang pembelajaran secara mendalam. Kemudian bisa dianimasi, respon jawaban dengan warna merah untuk jawaban yang salah, dan warna biru untuk jawaban yang benar. Oke. Kalau ini kita lakukan, baru paste yang tadi itu. Soalnya langsung aja di Ctrl V. Itu soalnya langsung. Nah, sekarang saatnya kita melihat dia akan bergabung, ya, dengan deep learning dari sisi mesin. Gitu ya, kita lihat. Karena code for me yang disebut dengan itu adalah bahasa compilernya. Baru kita langsung submit, ya. Nanti kita lihat. Jadi di sebelah kanan codingnya ditulis. Nah, sebenarnya kalau kita belajar KKA juga, coding ini dulunya kita tulis. Tapi saat ini coding ini pun bisa ditulis oleh KA. Jadi dia saling seluk nih, saling ikat mengikat ini, KKA dan deep learning dan pembelajaran mendalam. Sebenarnya dia seperti itu kasusnya. Supaya teman-teman tidak bingung. Oh, sekarang berarti selama dia melaksanakan compiler, yang keluar kalau kita lihat isinya itu adalah bahasa C, plus kalau untuk interface-nya menuju menjadi website, dia disebut bahasa JavaScript. Nah, JavaScript bahasa C itu coding. Nah, sekarang codingnya pun sudah kita pelajari seperti ini. Jadi lebih gampang, lebih sederhana. Kalau dulu kita menulis, betul-betul kita tulis. Teman-teman, proses ini di dalam mesin disebut deep learning yang tadi teman-teman lakukan pada saat kuis di awal. Nah, sekarang kan kita membuat soal justru untuk pembelajaran secara yang tadi kan tentang pembelajaran mendalam. Sekarang kita kan bahan kita ini masih melihat teman-teman masih proses sampai jadi soalnya. Kita lihat. Nah, ini sudah jadi. Deep learning quiz. Nah, kan begitu. Sebentar saya pindahin dulu panelnya ini. Mengganggu. Oke. Setelah ini selesai, jadi sudah kasih judul, baru kita pakai ini. Klik use in design. Ini. Gunakan desain ini.
Oke, Bapak Ibu. Pilihannya adalah di sini ada presentasi langsung, dokumen, tapi yang kita pilih adalah website. Kalau kita pilih website, nanti akan muncul. Baru ini kita bisa bagikan. Nah, bukan bagikan dengan kalau kita website, kita langsung publish. Di sini ada pilihan publish. Oke, teman-teman. Masih pakai di sini publish. Kita tunggu. Preparing your design. Nanti teman-teman akan mendapatkan. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang saya kopikan link ini. Ya, nanti saya view website juga bisa, tapi saya copy dulu. Copy link yang sudah didapat. Saya masuk lagi ke chat room-nya. Ini berarti yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, silakan chat room-nya diklik. Bapak Ibu silakan menjawab. Nah, Bapak Ibu silakan menjawab. Setelah diklik, silakan Bapak Ibu menjawab kembali. Oke. Sementara Bapak Ibu menjawab, saya buka website yang baru. Juga sama, deep learning, tetapi dalam proses yang sudah Bapak Ibu lakukan sendiri, membuat soalnya dalam bentuk ini. Ya, kita lihat. Nah, dia akan buka layar baru. Maka kita bisa start quiz. Nah, apa yang terjadi? Pertanyaan pertama, ini ternyata apa tujuan utama dari pembelajaran secara mendalam dalam kecerdasan buatan? Kan gitu. Kecerdasan buatan ini mohon maaf, dia database mereka itu masih kecerdasan buatan, bukan kecerdasan artifisial. Jadi ini kita jawab lagi. Ya, berarti ini jawabannya. Oke. Kemudian kita terus jawab. Nah, ciri khas utama dari pembelajaran secara mendalam dibandingkan dengan pembelajaran mesin tradisional adalah, silakan Bapak Ibu jawab. Nah, saya iseng aja, umpamanya supaya cepat aja. Kalau dia salah seperti apa? Next. Kemudian, oke. Oke. Finish. Nah, ya hanya satu yang benar. Yang saya lakukan hanya satu yang benar. Seharusnya ini sebenarnya mungkin saya kurang benar menaruh prompt yang tadi, kurang tepat, tidak sesuai dengan yang semestinya. Harus saya sudah menjawabnya, jangan ngawur juga ini sebenarnya. Yang penting teman-teman tahu prosesnya, bahwa kalau kita salah menempatkan prompt, kalau kita salah keliru sedikit, itu berarti nanti respon dari KA atau kecerdasan artifisial itu juga menjadi berbeda. Walaupun alat bantunya adalah sama, KA. Nah, ketika dalam proses kita membuat prompt, sebenarnya pengetahuan yang Bapak Ibu harus miliki, itulah yang disebut dengan deep teaching. Pemahaman dan pengetahuan kita mestinya lebih tinggi daripada alat bantu untuk mempercepat proses yang kita lakukan. Untuk mencapai itu yang disebut dengan pembelajaran secara mendalam. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang saya bisa share yang pertama kali seperti ini. Izin saya stop sharing dulu. Ya, atau saya masuk ke ini lagi, atau saya masuk ke slide-nya lagi. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah bermain yang pertama. Ya. Sekarang saya minta respon dari teman-teman. Kira-kira sudah paham belum yang namanya pembelajaran mendalam gitu ya. Pembelajaran mendalam yang sekarang, yang kita akan bahas sekarang, dengan yang sebelumnya kemarin kita sudah selesaikan
kan? Coding dan kecerdasan artifisial. Tapi dua-duanya sebenarnya backbone kita nanti adalah pada kecerdasan artifisial. Alat bantu kita adalah kecerdasan artifisial. Jadi kalau kita melaksanakan pembelajaran mendalam, nanti kita akan bahas, mendiskusikan tanpa lingkungan belajar digital atau tanpa menerapkan kecerdasan artifisial, kira-kira itu masih belum tuh optimum kecerdasan pembelajaran mendalam yang akan kita lakukan hari ini dan seterusnya. Nah, itu kira-kira yang susah saya bagikan. Nah, teman-teman, izin juga saya mau share screen sekali lagi untuk melihat, untuk refleksi kegiatan kita yang tadi. Ya, sebentar ya. Saya masuk kembali lagi. Tapi saya ingin melihat responnya, jawaban yang betulnya berapa. Saya lihat chat room-nya juga. Saya lihat di chat room. Saya belum sempat tadi. Oke. Oke, sekarang saya masuk di sini. Bapak Ibu, saya masuk di sini. Saya mau melihat refleksi dari Bapak Ibu lakukan. Izin saya share sekali lagi. Saya kembali lagi di chat room. Nah, Bapak Ibu di chat room, kalau diklik di chat room-nya, saya ingin mendapatkan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Chat room-nya Bapak Ibu ya. Diklik linknya. Silakan direspon. Saya juga mau melihat, ini sudah ada yang merespon satu orang. Ini kita presentasikan supaya dilihat semua orang. Oke. 25 yang sedang berjalan. Ya, ada 4 teman-teman yang sudah melaksanakan selesai. Kemudian ini juga aplikasi ini juga dari kecerdasan artifisial. Jadi itulah gunanya kecerdasan artifisial ini banyak. Jadi teman-teman, kalau saya next di sini, pertanyaan pertama, akan ada pertanyaan pertama yang saya baca. Apakah deep learning merupakan kurikulum baru? Nah, ini refleksi kita. Jadi bukan kurikulum baru, 88%. Yang menjawab iya 12%. Selanjutnya, bagaimana pemahaman terhadap deep learning? Cukup paham. Ini sangat moderat ya 60%. Sangat paham 16%. Belum paham 24%. Ini semua dari respon teman-teman semua ya. Jadi saya memang maunya interaksinya ya, kalau yang namanya daring ya interaktif ya. Jadi makanya kesiapan belajar kita sama-sama nih. Refleksi untuk diri saya sendiri. Kalau saya juga mau daring pasti saya siapkan bahan supaya saya bisa interaksi. Kalau enggak saya tidak tahu teman-teman seperti apa. Bukan berarti saya curiga, tapi paling tidak multitask teman-teman, paling tidak fokusnya dulu sementara waktu di sini. Karena kita sama-sama ya. Cukup paham? Terima kasih jawaban cukup paham. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Harapan terhadap deep learning. Ya, memudahkan tugas guru. Nah, ini ada dua sisi ya. Barangkali sisi mesin atau sisi deep learning atau pembelajaran mendalam itu sendiri. Jadi membahagiakan guru. Sebenarnya saya berharap ada loh yang menjawab ini. Membahagiakan murid 8%. Semua benar 72%. Ini jawaban aman ya. Semua benar. Mungkin sudah 4 refleksi yang kita tanyakan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu.
Saya sekarang kembali lagi menuju slide berikutnya. Oke, jadi ini sudah kita lewati. Baik Bapak Ibu ya, izin kembali lagi. Boleh berkomentar barangkali. Tidak apa-apa, saya ingin dengar yang mau komentar. Saya tidak tahu yang angkat tangan siapa, yang mana gitu. Silakan langsung aja buka mic-nya, langsung komentar. Saya ingin dengar suara Bapak Ibu yang di sana. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu dengan praktek tadi? Sudah bisa diterima bahwa di Canva ternyata belum pernah kita eksplorasi keberadaannya. Kalau di Google, teman-teman nanti masuk untuk media pembelajaran, silakan masuk untuk membuat video. Jadi video rilis 3 sudah ada, view 3 ya. view.ai. Silakan, sudah bagus itu. Jadi lebih hidup gitu. Tapi kalau umpamanya membuat modul ajar segala macam, teman-teman masih membutuhkan Canva. Kalau seandainya teman-teman buat lesson plan atau RPP, juga banyak sekali ada generative AI yang Anda bisa lakukan. Itu sebenarnya yang ingin saya lakukan. Yang kita inginkan kepada teman-teman. Jadi ada sesuatu yang dari segi deep learning mesinnya, dari segi kecerdasan artifisial, dan codingnya, itu adalah revolusi bagi kita. Tapi bagi kita juga deep learning dalam secara mendalamnya itu evolusi atau sesungguhnya merupakan hal yang biasa-biasa saja. Jadi pembelajaran mendalam, tanda petik ya, pembelajaran secara mendalam bagi teman-teman guru yang sudah biasa dilakukan, tinggal dikuatkan saja. Tapi tool yang diharapkan digunakan pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, karena dia merupakan alat bantu, barangkali itu merupakan revolusi teknologinya bagi yang di belakang layarnya. Bagi kita yang menggunakan kan, ya kita menggunakan biasa saja. Kira-kira itu pesan saya. Teman-teman bisa berkomentar? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Saya tidak bisa menyebut namanya. Silakan. Saya masih belum stop sharing ini. Oke, saya stop sharing. Ada yang berkomentar? Atau bisa diterima nggak itu barang tadi itu? Siapa tahu daripada saya nyeros terus, teman-teman ternyata nggak nyambung. Nah, gitu. Silakan komentar. Atau suara saya tidak terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oke, kalau begitu, Pak Wayan, monggo berkomentar. Oke, terima kasih Pak Dut atas kesempatannya. Eh, Terkait dengan apa yang telah Pak Dut paparkan tadi, saya sangat sepakat Pak Dut. Jadi merupakan sesuatu yang eh, eh, barulah bagi kami, itu barulah bagi kami karena sementara ini yang saya pahami dalam naskah akademik pembelajaran mendalam itu, kalau kita lihat dalam eh, 3 pengalaman belajar yang ada di sana, lebih kita ditekankan yang pertama adalah bagaimana kita memahami konsep. Jadi dalam hal mengeksplor kepada anak-anak bersama anak-anak melalui literasi numerasi, uh, itu yang pertama. Nah, setelah itu yang kedua, dalam pengalaman belajar itu lebih ditekankan adalah dalam hal mengaplikasi. Nah, jadi pemahaman kami di awal dengan pembelajaran deep learning ini adalah bagaimana seorang guru agar pembelajarannya lebih mendalam, dia akan mampu mengkaitkan konsep yang telah mereka pelajari dengan uh, dunia nyata, kontekstual, atau dia bisa menghubungkan antar lintas mata pelajaran. Itu yang dulu kami pahami di awal. Nah, setelah itu yang ketiga itu baru melakukan sebuah refleksi. Nah, ini refleksi sekiranya dilakukan oleh guru cukup banyak kemarin ketika kita banyak belajar tentang kurikulum Merdeka itu. Jadi hampir rasanya guru-guru itu sudah melakukan refleksi dengan bagus yang saya lihat gitu ya. Mungkin ada menggunakan model refleksi 4C dan topi berpikir dan lain sebagainya.
Nah, sehingga dengan adanya ini, Pak Tut, Tiang merasa apa namanya menjadi tantangan sebagai seorang pengawas, biarpun usia boleh tua, tetapi ingin sekali belajar lebih banyak, Pak Tut. Nah, jadi mungkin apa-apa yang Pak Tut punya, tadi baru satu ilmunya, mungkin nanti berkaitan dengan videonya, Pak Tut. Nanti videonya itu muncul video yang bagaimana yang inovatif, kemudian ada running tag-nya dan lain sebagainya. Dan kalau yang lihat memang si anak muda, guru-guru itu udah sangat fasih dengan itu. Tapi kita dalam generasi yang apa namanya ya, harus harus banyak belajar mengikuti sebuah perubahan ini. Siap. Oke, terima kasih Pak Tut Ya, atas semuanya. Oke, jangan tutup dulu mic-nya, Pak. Jadi apa oh, yang kita oke, siap. lakukan dari pagi tadi, berarti kan sudah ada memahami, sudah ada aplikasi, dan sudah ada refleksi gitu maksudnya, Pak ya. Jadi kan di setiap kesempatan sebagai sebuah siklus itu selalu kita akan lakukan, kan gitu. Oke, oke, Otomatis kan ya, hari ini, sekarang ini, saat ini Bapak refleksi, berarti kan tadi kan sudah praktek sudah, ya, ini kan aplikasi. Paling tidak itu ya, itu sebenarnya penekanan saya Pak. Jadi kita tidak usah terlalu banyak, terlalu konsep gitu, terlalu banyak itu. Tapi yang kita lakukan ketika dalam di proses di kelas pun seperti itu. Nih, ini kan oke, kelas ini, ya, walaupun daring gitu Pak ya. Oke, oke. sukses semua Pak. Iya, Sukses sukses semua. Nanti semua Pak Tut. kalau untuk yang coding dan lain-lain itu memang bidang Tiang dari kecil Pak. Cuman ya Oke, betul dari walaupun Tiang sudah tua seperti ini, ya bolehlah kalau masalah ya. seperti itu. Dan kita dulu coding Dari benar-benar coding dari nulis. tiang dari tiang jadi guru Pak mengikuti Pak di diklat itu baik nah, makanya tahu. Iya, oke, nggak Nggih, apa-apa nggih. ya Pak ya. Jadi Oke, guys. itulah sebenarnya yang sebut jadi pengalaman itu penting juga. Dan teman-teman kan tinggal waktu aja, masalah waktu aja. Nggih, Oke. buka mata. Nggih Nggih, Pak, sukses kita semua Pak lanjut Tut. sekarang. Nggih. Kita lanjut ke Niki, nggih. Apa namanya? Kita lanjut ke slide-nya. Yang share screen lagi. Oke, masuk ke materi sesuai dengan naskah akademik. Oke, tadi kita udah lewati ini. Nah, Niki Wenten. Ibu bisa menyaksikan ada dua gambar. Gambar yang di kiri itu disebut dengan, nah mungkin teman-teman menebak ya. Oke lah, langsung aja ya. Gambar yang di kiri. Oh, ternyata dia tidak jalan. Gambar di sebelah kiri ini adalah sumur. Ini orang-orang lagi mencari air. Tapi sumurnya itu adalah sumur dangkal. Atau orang mengatakan dugwell. Yang di sisi kanan ada konstruksinya sebenarnya. Kalau kita perhatikan konstruksinya sampai ke dalam ini tidak ada di sini. Cuman biasanya as-built ground itu ada gambar yang sudah terjadi. Ada konstruksinya. Ini disebut dengan deep well. Nah, kalau ini dangkal, karena dia berhubungan dengan surface atau permukaan tanah. Maka disebut yang dicari adalah, yang didapat di sini adalah air permukaan. Sementara yang di sini yang didapat adalah air dalam. Itu ada beberapa pertanyaan yang kita akan lakukan di sini. Nah, kalau kita bicara tentang epistemologi, bahwa dangkal itu seperti apa, kesulitan-kesulitannya seperti apa, kalau sumur dalam itu seperti apa. Jadi teman-teman kita lihat, dari segi investasi atau pembiayaan, waktu yang dibutuhkan untuk membangun sumur dalam, karena dia harus melaksanakan drilling, piping, plumbing, dan seterusnya, itu memerlukan energi yang lebih banyak, waktu dan pembiayaan, dibandingkan dengan sumur dangkal. Nah, sekarang berbicara tentang kualitas air yang diperoleh,
juga bisa jadi kuantitasnya. Maka teman-teman bisa melihat pada gambar ini bahwa kualitas sumur dangkal itu terbatas, tapi kualitas sumur dalam bisa jadi dia merupakan sebuah siklus alam yang tidak pernah habis untuk dikeluarkan. Karena dia siklusnya tahunan, puluhan tahunan, dan seterusnya, karena yang diambil adalah pada saringan atau pada filter air yang cukup dalam, pada lapisan batuan yang lebih dalam. Teman-teman ingin yang katakan begini, sebenarnya proses kalau kita bermain di permukaan saja, maka kestabilan terhadap apa yang kita dapatkan tidak menjamin untuk selamanya. Tetapi proses yang kita lakukan dengan waktu dan tenaga yang cukup panjang, proses itu kita kawal, maka kemungkinan besar kita mendapatkan hasil yang berkualitas dan lebih menjamin kestabilan sampai yang akan datang. Ya, kira-kira itulah sebenarnya analogi yang siapkan untuk teman-teman semua memahami kenapa kalau kita belajar jangan hanya di kulit-kulitnya saja, tetapi mesti lebih dalam daripada yang semestinya. Lebih banyak yang harus kita pelajari. Ini penggambarannya. Lanjut Bapak Ibu. Mohon maaf ini kelihatannya macet ininya. Pergerakan. Ya, saya stop share dulu. Ulangi lagi share screen. Ya, barangkali kalau seperti ini, kerja bisa bergerak sekarang. Oke, sebentar ya. Tunggu sebentar. Ini tangan saya satu di sini. Di mic-nya. Kalau ini pasti bisa bergerak. Kalau yang ini. Oke. Sementara saya tidak slideshow. Ya. Jadi kalau kita refleksi dari kondisi yang ini, kalau ada beberapa pertanyaan teacher, lebih baik mana kualitas air pada sumur dangkal atau sumur dalam? Jawaban yang normalnya itu biasanya sumur dalam. Kemudian lebih besar mana investasi yang dibutuhkan? Tentu saja yang ini, waktu dan segala macam. Kemudian bagaimana dengan risiko pencemaran lingkungan yang bisa mengurangi kualitas air? Tentu di sini, dari sumur dangkal. Kemudian bagaimana kestabilan lingkungan seperti penurunan permukaan tanah, intrusi air laut, jika dengan cara yang benar, tentu kestabilannya tetap ada di sini. Artinya tidak mungkin kita melaksanakan konstruksi sembarangan. Kita harus pakai well logging, kita harus pakai deskripsi analisis litologi yang tepat, supaya di mana kita akan mengambil air-air yang terdalam yang merupakan siklus puluhan tahun atau ratusan tahun. Sehingga sustainable. Jadi tidak ada intrusi di sini. Bapak Ibu seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu, kita mulai sekarang pada hari ini yang kita akan diskusikan lebih banyak. Nah, ini materinya adalah naskah akademiknya, pendahuluan sudah kita lakukan, kemudian pengertian pembelajaran mendalam, kemudian kerangka pembelajaran mendalam, mungkin nanti dilanjutkan Pak Gede Mastike pada implementasi pembelajaran mendalam, akhirnya penutup. Mudah-mudahan kita bisa bungkus sampai siang nanti ya Bapak Ibu ya. Baik. Latar belakang, tentu latar belakangnya
adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi, kemudian permasalahan mutu pendidikan. Nah, di sini ingin saya tekankan, karena program prioritas itu ada 2, yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini, yang sedang viral-viralnya, coding dan kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam. Maka dalam mutu pendidikan, terutama meningkatkan literasi dan numerasi, fokusnya ini sebenarnya begini. Begitu kita ngomong numerasi, maka sesungguhnya numerasi ya. Numerasi itu antara lain adalah tentang dimensi berpikir komputasional. Orang sebut berpikir komputasional itu antara lain bagaimana orang bisa berpikir pada indikator dekomposisi, kemudian pada indikator bagaimana dia melaksanakan pattern ya, recognition, pattern recognition atau pengenalan pola, itu neural network punya. Kemudian juga algoritma, ini juga di KA disebut algoritma genetika. Bagaimana dia belajar algoritma. Sebenarnya itu komputasional disebutnya. Itu sebenarnya semua dimensi masuk pada ranah numerasi. Tapi begitu kita bicara tentang pembelajaran mendalam, ini justru untuk meningkatkan literasi. Walaupun banyak orang mengatakan numerasi itu bagian dari literasi. Tapi fokusnya adalah selain membaca, menulis, juga mengambil maknanya. Jadi memfilter informasi dan seterusnya. Itu adalah literasi dan itu sebenarnya bagian dari pembelajaran mendalam. Jadi nanti kalau kita fokus untuk meningkatkan numerasi, maka kita sebenarnya lebih dekat ke coding dan kecerdasan artifisial. Begitu kita meningkatkan literasi, lebih dekatnya ke pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, itu teman-teman ya. Tergantung nanti situasinya seperti apa. Walaupun irisannya banyak. Dan memang beririsan. Terminologi deep learning-nya pun beririsan. Jadi jangan bingung. Begitu ngomong deep learning pada machine learning, maka itu dari sisi mesin. Itu adalah yang punya adalah KKA. Begitu ngomong pembelajaran mendalam, dari prinsip pembelajaran, ya, dari bagaimana cara kita mencapai 8 profil lulusan, kemudian bagaimana kerangka belajarnya, itu disebut dengan pembelajaran secara mendalam. Sebenarnya ada secaranya. Ya, teman-teman lebih itu. Sehingga nanti jika hari ini kita mulai atau hari ini kita menguatkan di kelas yang kita lakukan 2 hal itu, tentu nanti regulasinya akan kita ikutin teman-teman. Hari ini saya juga tidak berani mengatakan bahwa nanti skema yang terjadi pada deep learning dan kecerdasan atau coding itu apakah dia nanti berlangsung integrasi pada kurikulum atau mata pelajaran pilihan atau di ekstranya dan seterusnya. Kita juga masih menunggu regulasi itu, tapi paling tidak menyiapkan diri kita untuk antisipasi jika nanti ada regulasi yang baru, tentu sudah sesuai jadinya dengan kemampuan kita. Itu yang penting Bapak Ibu pengawas dan bidang kurikulum SMA. Ya. Nah ini disebutnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik Indonesia masih rendah dari statistik. Karena memang hasil PISA terakhir tahun 2022 kan 4 tahun sekali tuh. Tahun 2026 nanti ada lagi hasil PISA yang dilakukan. Ini kalau ini hasil PISA 2022 itu dilakukan tahun 2020-2021. Ya. Ya masih memprihatinkan kalau kita perhatikan masih dominan pada LOTS ya. Lower order thinking skill. Ya. Kemudian yang kita harapkan begitu kita bicara tentang deep learning atau pembelajaran secara mendalam, bagaimana supaya meningkat menjadi HOTS gitu. LOTS sama HOT teman-teman sudah paham sebelumnya. Lanjut. Nah, ini mengapa perlu pembelajaran mendalam? Tentu beberapa hal yang terjadi. Ya. Antara lain adalah keterlibatan, kesadaran, memuliakan. Tadi sebenarnya jawaban di kuis itu di membahagiakan itu. Kemudian pengembangan budaya belajar,
Kemudian ini lingkungan belajar ya, pemanfaatan teknologi digital. Juga tidak terlepas sebenarnya dari konsep yang ditawarkan dalam naskah akademik terhadap belajar mendalam. Kemudian ini multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Teman-teman, di dalam program prioritas yang disebut dengan peningkatan kapasitas PTK, itu kan ada disebutkan begini, semua guru harus mendiversifikasi kompetensinya menjadi guru BK. Jadi keterampilan tentang psikoedukatif mesti ditingkatkan. Jadi pemahaman atau kemampuan untuk melaksanakan pendekatan sosial emosional setiap guru mesti memiliki. Bahkan orang-orang mengatakan berarti di situ kompetensi BK. Nah itu kalau di pembelajaran mendalam seperti itu BK. Tapi begitu kita ngomong BK di kecerdasan artifisial dan coding, terutama di coding, BK itu berpikir komputasional. Juga BK. Jadi BK di sana ada, BK di sini juga ada. Berpikir komputasional yang tadi saya jelaskan tadi. Itu pun juga harus dimiliki oleh guru. Ternyata di pembelajaran mendalam ini juga ini yang mengharuskan kita melaksanakan diversifikasi kompetensi. Guru olahraga pun, guru mata pelajaran apapun, guru mata pelajaran agama, juga mesti dilengkapi dirinya dengan ini, pemahaman teknologi digital, dan seterusnya supaya mereka bisa melaksanakan pembelajaran secara mendalam. Nah, kira-kira itu maknanya. Tidak mau gerak. Ini saya tidak bisa slideshow ya, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba dia macet gitu kalau di slideshow. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan walaupun kecil sedikit, mudah-mudahan bisa dilihat. Tak tambahin ya, tak besarin sedikit. Tapi tidak apa-apa. Oke. Nah di sini teman-teman kan materi ini mungkin sudah didapat, tapi kalau belum pasti kita segera bagikan. Cuma di sini kalau untuk prakteknya, tentu kita menyiapkan waktu yang lebih panjang ya. Per definisi, jadi pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Jadi kita tidak harus kaku ya, apakah dia merupakan pendekatan, apa model. Ya udah, karena disepakati oleh naskah akademiknya pendekatan, kemudian yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi di sini berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini diambil dari konsepnya Michael Fullan, deep learning. Jadi orang-orang sering mengatakan mindful, meaningful, dan joyful. Kemudian melalui olah pikir, olah arti, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Ini dikutip dari ungkapan Ki Hajar Dewantara. Jadi walaupun apa namanya, bisa dikatakan terminologi Merdeka Belajar barangkali di take down, tapi tetap buah pikiran beliau yang sangat luar biasa masih tetap dipakai. Olah pikir, olah arti, olah rasa, dan olahraga. Nah, jadi dengan cara demikian kita melaksanakan pembelajaran mendalam. Yang disebut dengan memuliakan seperti Nabi, ini lanjut saja Bapak Ibu ya. Pembelajaran mendalam mewujudkan profil lulusan. Padahal disebutnya 8 dimensi sekarang. Jadi perlu kita tahu juga 8 dimensi ini sebenarnya merupakan elaborasi juga ya. Penguatan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Tapi menurut Michael Fullan, dalam kecakapan abad 21, memang dikenal sebagai istilahnya tujuan pendidikan itu pada apa namanya, seksi. Kalau istilahnya diselengkan itu seksi. Jadi C. Jadi yang namanya disebut dengan communication, collaboration,
critical thinking, dan creativity. Ditambah dengan citizenship, kewargaan. Satu lagi adalah karakter, C. Kalau dulu kita di kurikulum 2013, kita kapan 21 pada 4C. Nah, 8 profil lulusan ini diambil dari yang kewargaan, citizenship dari sana. Kan ada 8 nih. 8 profil lulusan yang di tengah dalam framework-nya deep learning. Itu sebenarnya yang 4 dari kecakapan abad 21 plus kewargaan, kesehatan, dan kemandirian. Satu lagi adalah iman dan takwa per Tuhan Yang Maha Esa, yang juga diambil dari profil pelajar Pancasila. Jadi aman Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu dipusingkan lah. Tidak usah terlalu dihafal nih ke. Tapi paling tidak seperti itulah konsepnya. Ya, ini yang disebut dengan berkesadaran seperti Nabi. Bermakna seperti apa? Menggembirakan seperti Nabi. Judul sebelumnya terminologi menggembirakan adalah menyenangkan. Tidak usah kita perdebatkan, mungkin ya menjadi menggembirakan. Mungkin lebih exciting ya. Lebih dinamis barangkali istilah menggembirakan daripada menyenangkan. Dan teman-teman, sebenarnya dari kurikulum sebelumnya pun kadang-kadang kita berpikir konsep-konsep ini sepertinya mengingatkan kita kembali atau reborn ya, melahirkan kembali yang dulu-dulu pernah kita alami. Pembelajaran bermakna juga pernah kita lakukan. Mindful, berkesadaran pasti kita lakukan. Tapi paling tidak sekarang mungkin adik-adik kita yang lain, guru-guru kita yang lain, barangkali perlu lagi kita perkuat untuk hal ini. Ya, kalau dulu kita belajar, mungkin pada saat kita masa-masa SMA, kan ada bermacam-macam itu karakter teman-teman kita, karakteristiknya. Ada teman kita yang 2-3 orang itu sudah sadar betul dia. Yang dia baca itu pasti dia akan manfaatkan untuk nanti nyari sekolah paling tidak. Tapi ada yang tidak sadar-sadar tuh. Sampai dia mau ujian pun belum sadar apa yang dia baca sebenarnya untuk kedepannya seperti apa belum. Apalagi tentang bermakna. Kalau bermaknaan ini ketika dia membaca biasanya orang itu tidak boleh diganggu tuh. Dia mencari sendiri maknanya. Nah kalau menggembirakan ini relatif. Jadi dulu kita punya teman disebut kutu buku itu biasanya orangnya nggak gembira. Kacamatanya tebal biasanya. Suka nutup catatannya begitu. Agak demit-demit dan pelipit begitu. Nah itu tidak menggembirakan sebenarnya. Mungkin hari ini itu yang harus berubah. Jadi karena memang pembelajaran mendalam yang hari ini cita-citanya adalah sampai outcome-nya. Jadi nggak boleh dong umpamanya dia cerdas luar biasa yang seperti zaman-zaman dulu. Tapi begitu dia berbagi tidak ada unsur berbaginya. Kolaborasinya tidak ada. Kerjasamanya jarang. Cerdas tapi egois. Mungkin itu barangkali yang harus diperbaiki dari hal-hal yang dikaitkan dengan yang hari ini dilakukan oleh semua orang. Terlalu banyak ini Bapak Ibu sebenarnya dari slide yang kita bahas satu persatu. Tapi ini karena sosialisasi otomatis mesti saya sampaikan ya. Yang ini udah lanjut ya. Olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Ini juga dihubungkan dengan masa perkembangan ya. Nah, kira-kira itu psikomotoriknya yang mana, kognitifnya yang mana. Ini akan membentuk juga karakter. Jadi harus seimbang lah. Jadi kalau hari ini dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mungkin juga untuk mengimplementasikan konsep dari Ki Hajar Dewantara ini. Konsep Ki Hajar Dewantara tidak main-main Bapak Ibu. Kan artinya konsepnya itu ditemukan, discovery, ditemukan kembali setelah perjalanan waktu yang cukup panjang. Karena beliau studi di Belanda itulah beliau menulis disertasinya. Bayangkan jadi sesuatu pengalaman-pengalamannya dari Indonesia justru diekspos di negeri Belanda. Kita tahu buku kuningnya Ki Hajar Dewantara itu terbitnya di Belanda duluan.
Jadi mereka negara-negara Skandinavia juga memakai di awal sebenarnya apa yang menjadi buah pikiran Ki Hajar Dewantara. Sebaliknya kita kok baru-baru memakai kembali. Mungkin udah lama tapi kita sadari sebenarnya itu dari kita sendiri, dari anak bangsa kita sendiri. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke kerangka kerja pembelajaran mendalam. Framework. Jadi kalau teman-teman dengan disebutnya mind map-nya, maka mind map-nya ini digambarkan pada lingkaran berikut. Kalau kita bilang ini poros, nah ini anggaplah proyeksi dari 3 dimensi bagian depannya. Jadi ini porosnya berputar nih Bapak Ibu. Seperti laher. Laher itu kan seperti ini gambarnya. Kalau cakra kan putarnya kiri kanan. Kalau ini enggak, berputarnya searah jarum jam. Kita berasumsi kalau kita proyeksikan pembelajaran mendalam itu lurus, dia itu sebenarnya dia adalah rangkanya. Baru di luarnya berputar. Pembelajaran mendalam itu adalah porosnya. Dengan demikian, di paling porosnya itu adalah yang disebut dengan profil lulusan. Sudah yang uraikan tadi. Kemudian dilingkupi di bagian luarnya adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang tadi juga, yang disebut dengan full tadi, diambil dari Michael Fullan. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini kan seolah-olah dari taksonomi Bloom yang 6 itu, dari C1 sampai C6, kok diambilnya cuma 3. Yang 3 ini memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jarang-jarang ada refleksi memang di taksonomi Bloom. Anderson juga nggak ada kata-kata refleksi. Yang ada adalah di C5 itu evaluasi atau analisis gitu. Tapi inilah yang disebut dengan adaptasi dari ranah kognisi itu. Maka yang disebut dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, ini sesungguhnya taksonominya disebut taksonomi SOLO. Solo disebutnya ya. Structure, Objective, Learning, Outcome gitu ya. Solo. Jadi sebenarnya sampai outcome-nya yang diminta. Bukan sekedar output. Jadi kalau nanti pembelajaran yang sudah berkesadaran bermakna sampai menggembirakan itu diharapkan dimulainya dari memahami, tentu melewati identifikasi ya pasti, menyebutkan dan segala macam kata kerja operasional di C1 itu diharuskan wajib itu, baru memahami C2 itu, tapi kan lewat, lalu C3 di aplikasi, kemudian C4, 5, 6 di merefleksi, analisis dan evaluasi itu ada di refleksi. Dengan demikian semua itu akan dilingkupi dalam kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini yang tadi saya sebutkan. Teman-teman dalam praktek pedagogisnya mesti dilengkapi dengan kemampuan psikoedukatifnya. Kemudian lingkungan belajar, lingkungan pembelajarannya juga mesti aman, nyaman, dan menggembirakan. Kemudian tidak lupa juga dengan kemitraan pembelajaran. Ini kalau di SMK sering orang-orang menyebut dari kontekstualnya dengan Dudika, dunia usaha dan dunia industri kerja. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu pemanfaatan digital. Jadi yang namanya framework dari itu semua, jadi mestinya tuh idealnya melingkupi semua. Tapi tentu saja kita tidak harus ideal tiba-tiba. Ya kita harus siapkan dulu. Kalau pemanfaatan digital, besok ini ada revitalisasi sarana dan prasarana, itu bukan program prioritas dari kementerian juga, yang akan memberikan digital bond ya kepada mungkin 300.000 satuan pendidikan. Padahal satuan pendidikan di Indonesia kan cuma 200.000 lebih. Mungkin termasuk swasta diberikan masing-masing 1 unit. Tentu digital bond ini tidak berarti mengabaikan sesuatu yang sudah ada di sekolah. Mentang-mentang ada digital board,
lalu kita tidak akan menggunakan papan tulis. Padahal papan tulis penting sekali untuk tadi tuh mengasah otak itu, ya semacam itulah. Bagaimana kognisi kita praktekkan dalam mempercepat proses itu dengan menulis, menuangkan ke dalam tulisan, membuat skema dan segala macam. Baik teman-teman, saya buka dulu daripada teman-teman nanti ada yang, barangkali ada yang mau berbagi duluan, tidak apa-apa nih. Ada yang mau sharing dulu pengalamannya? Atau penjelasan saya barangkali keliru? Oke, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada kurikulum, seandainya nih, saya proyeksikan, tentu nanti teman-teman yang ini nih pasti ada. Seandainya itu ada penguatan atau integrasi kepada kurikulum nasional. Saat ini kurikulum merdeka, tapi nanti ada kurikulum merdeka, di mana letaknya integrasinya? Kalau kemarin kan ada kerangka dan struktur kurikulum. Kemungkinan besar infiltrasinya ini akan dilakukan di situ. Integrasinya. Jadi sambung-sambungkan. Kan tadinya kita memakai taksonomi Bloom, nanti kita akan rubah menjadi taksonomi Solo. Gitu kan? Yang sebelumnya di kokurikulernya adalah profil pelajar Pancasila atau proyek gitu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Barangkali nanti akan terjadi project base, ya project base dengan dimensi 8 profil lulusan. Itu. Kalau spesifiknya barangkali tidak seluruhnya dalam mata pelajaran, dalam tujuan pembelajaran itu tercantum. Semua 8 dimensi ini tidak. Tapi paling tidak ada salah satu, salah dua. Karena kita masih menunggu juga regulasi elemen-elemennya seperti apa. Kan begitu ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kan di profil pelajar Pancasila jelas itu ada elemennya. Ada penetapan dari base cap-nya. Jadi gampang. Elemen itu salah satunya ada indikator keberhasilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kan clear. Kan clear itu sebenarnya kemarin. Tapi sekarang kan mari kita tunggu sama-sama. Gitu. Jadi sabar-sabar aja Bapak Ibu ya. Nah ini tidak perlu saya jelaskan karena sudah dijelaskan tadi ya langsung ya. Ini kewargaan ini citizenship itu diambil dari siksi ya, dari dunia ya, global sebenarnya. UNESCO punya itu kecakapan abad 21 ya. Ini juga masih lanjut slide-nya. Pada akhirnya penerapan prinsip pembelajaran, ya juga tadi sudah sempat disinggung ya Bapak Ibu ya. Menggembirakan itu seperti apa? Pembelajaran yang interaktif. Nah, maksudnya itu tuh. Kalau yang namanya pembelajaran kan definisinya stimulasi yang dilakukan oleh gurunya, nanti ada respon yang dilakukan oleh siswanya. Jadi kan itu namanya interaktif. Bahkan orang mengatakan pembelajaran mendalam salah satu syaratnya jika ada pertanyaan. Iya juga sih. Karena namanya pertanyaan kan interaktif. TikTok gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak mendalam dong di situ. Teman-teman ini sekarang lagi interaksi. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lakukan ini nggak mendalam. Tapi nggak apa-apa. Demi sosialisasinya berlangsung, nggak mendalam juga nggak apa-apa. Gitu kan. Yang penting sosialisasi. Namanya juga sosialisasi. Barangkali nanti BIMTEK, barangkali workshop yang lebih dalam gitu. Dari para pakar yang lebih mumpuni juga akan terjadi. Yang tentu saja, karena kami berharap ini sebenarnya pembelajaran secara alamiah saja. Ya, semua orang juga memungkinkan dengan potensinya masing-masing. Ya seharusnya namanya kita berpikir kolaborasi, semua orang juga bisa berkolaborasi untuk berkontribusi gitu ya. Oke teman-teman, kalau pengalaman belajar, kalau kita lihat dari framework
pengalaman belajar yang disebut dengan memahami seperti apa, kemudian yang disebut dengan level ini harus dicapai untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Itu ada tuh garis yang menghubungkan. Kalau mengaplikasikan itu berarti pendalaman pengetahuan. Kalau memahami itu pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Saya mungkin ingin berbagi sedikit pengalaman ya. Yang namanya esensial itu, yang lebih mendalam itu, kadang-kadang dalam sebuah textbook itu, jika bahasa yang kita baca itu bahasa yang sehari-hari kita lakukan, itu nyangkutnya di neuron kita itu sedikit. Itu sudah biasa. Tapi jika bahasa itu epistemologinya ada, filosofinya ada, kadang-kadang itu bisa nyangkut lebih lama. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti teman-teman kalau memungkinkan, terutama di SMA, umpamanya belajar IPA begitu. Kalau memungkinkan referensi itu jangan hanya PowerPoint. Tapi kalau bisa referensi yang utuh. Pengetahuan esensial itu biasanya pada fundamental. Makanya ada buku fisik fundamental. Jadi gitu kan. Atau chemical. Ya. Dasar-dasar kimia, dasar-dasar IPA, dasar-dasar fisika. Nah itu kalau memungkinkan yang dibaca bukan buku edisi bahasa Indonesianya. Tetapi edisi bahasa Inggrisnya. Jangan alergi. Kalau kita membaca itu sebenarnya sesungguhnya praktek pembelajaran mendalam. Itu menurut pengalaman pribadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca itu, biasanya kita menerjemahkan kembali itu ada sekian kali neuron kita tersambung. Itu lebih lengket jadinya, lebih ngerti kita. Nanti kalau kita membaca yang ringkasan-ringkasan itu disebut dengan surface learning, gitu ya. Permukaan, kulit-kulitnya aja. Apalagi yang dibaca adalah soal jawab. Ah, itu udah parah lagi tuh. Ya. Jadi itu adalah bukan esensial gitu. Enggak ada membuktikan. Nanti kalau ulangan dia tinggal nyontek gitu, karena dia tidak pernah menurunkan apa yang dia lakukan. Ya jadi pengalaman kita yang dulu-dulu itu mungkin masih berguna untuk kita terapkan hari-hari ini. Zaman kita SMA bukunya tidak banyak. Tapi satu buku itu kita berulang, bahkan kita kurang kertas untuk coret-moret, di bukunya ada. Hari ini kan buku-buku anak-anak kita bersih semua ya, nggak ada coret-coretan sama sekali. Ya mungkin karena sekedar lewat dia membeli tapi dia tidak pernah baca. Banyak hal yang merisaukan kita. Barangkali itu yang menjadi kenapa kita mesti menerapkan pembelajaran mendalam saat ini. Oke Bapak Ibu, lanjut ya. Ini kan dimensi-dimensi yang tadi. Ini ada contoh-contohnya juga. Jenis pengetahuannya yang esensial itu seperti apa. Karakteristiknya seperti apa. Contoh saya sudah elaborasi dengan narasi saya tadi ya. Nggak terlalu banyak yang sebenarnya ini. Harus kita baca. Pengalaman belajar memahami. Juga ada pengetahuan esensial. Pengetahuan aplikatif. Pengetahuan nilai dan karakter. Jadi ujungnya tuh nilai dan karakter. Ya, itu yang saya sebut tadi. Ya, kalau kita sudah membuktikan sebuah rumus kan aplikatif. Benar nggak? Umpamanya membuktikan hukum Newton 1 di fisika. Terbukti umpamanya itu aplikatif. Jadi karakternya bagaimana? Jika ada temannya yang bertanya, dia terangkan sampai jadi. Nah, itu karakternya yang bagus. Tidak boleh pelit-pelit lagi itu. Kan tidak berkolaborasi dia.
Jadi teman-teman menumbuhkan juga rasa percaya diri teman yang lain. Itu Bapak Ibu ya. Aplikasi seperti apa, karakteristiknya, contohnya Nabi. Tuh, ini di sini contohnya. Ya, umpamanya contohnya memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru. Bidang ilmu yang berbeda itu multidisiplin. Kemudian contohnya topik yang banyak persamaan linier. Serta didik memahami bentuk umum persamaan linier dan cara menyelesaikannya. Ya, karena persamaan linier ini kan hari-hari ini sangat banyak dipakai karena itu kan proyeksi. Jadi kita tahu dua variabel, variabel ketiga berikutnya kita akan dapat hasilnya. Kan namanya persamaan linier. Kalau orang bilang di aljabar linier. Nah ini teman-teman. Jadi pembelajaran komputasional ini pasti kita terapkan di pembelajaran mendalam. Apalagi berhubungan dengan coding. Paling tidak dia akan melaksanakan. Kalau umpamanya dia mau stand alone gitu ya. Membuat coding sendiri gitu tanpa AI, tanpa bantuan kecerdasan artifisial. Boleh-boleh saja. Tapi apa yang dia lakukan di awal? Dia harus tahu dong. Mestinya dia tahu struktur datanya seperti Nabi, flowchart-nya seperti apa. Kalau dia tidak dibantu dengan kecerdasan artifisial, sintaknya seperti apa. Kalau enggak kan ngawak dia. Kalau ngawak hasilnya pasti bug-nya banyak, errornya banyak. Stres sendiri nanti. Karena begitu di compiler, memang di compile itu biasanya catatan errornya jadi banyak. Sebuah program yang baik terjadi karena di pertama kali dilaksanakan proses running program, eksekusi program, setelah dikompil, masih ditemukan error. Sampai error diperbaiki, sampai tidak ada error. Nggak mungkin yang namanya program, sesuatu program website atau apa, langsung jadi itu tidak mungkin. Proses menemukan error itu adalah karakter yang sudah mencapai deep learning, belajar mendalam. Kalau enggak dia stres. Tuh. Jadi gitu sebenarnya. Yang namanya pembelajaran mendalam itu membentuk sikap bertanggung jawab, pantang menyerah sampai menemukan suatu formula. Barangkali nanti ke depannya sampai dia menemukan formula yang baru gitu. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Nah, refleksi ini disebut regulasi diri. Kalau regulasi itu istilah lain dari komitmen ya. Iya kan? Mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan. Nah ini lagi, mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Nah proses refleksi ini jarang, kadang-kadang mesti ada waktu ya, untuk dia berdamai dengan waktu. Lalu dia akan katakan, hari ini saya sudah belajar apa ya? Apa yang sudah saya dapatkan ya? Kendala-kendala apa yang saya dapatkan itu dia refleksi. Kadang-kadang stimulasi oleh gurunya juga boleh. Bagaimana perasaannya setelah belajar ini? Boleh juga sih. Tapi kalau memungkinkan dia sendiri melaksanakan itu. Nah ini sudah saya singgung. Taksonomi yang diobservasi itu outcome-nya. Jadi nanti bukan sekedar input prosesnya, tapi output atau lebih dari itu dampaknya. Kalau ada output, ada outcome. Setelah itu, ada lagi waktu itu. Begitu teman-teman. Kalau sebelumnya pembelajaran bermakna itu barangkali dalam prosesnya. Kalau solo taksonomi
Wah, berarti sampai outcome-nya ya yang diobservasi. Nanti teman-teman pasti berpikir, bagaimana caranya mengevaluasi sampai outcome-nya. Nah, kalau hari ini kan sistem sudah ada untuk umpamanya bukan individu, tapi untuk sekolah. Ada raport pendidikan. Itu kan sampai outcome-nya. Contohnya gini nih, seandainya dia di PAUD, gimana dong outcome-nya? Nanti dilihat di SD. Karena transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kan tidak mungkin dalam hal literasi numerasi dilaksanakan proses output-nya, evaluasinya untuk anak PAUD. Kan perkembangannya belum sesuai. Lewatin dulu fase berikutnya, di fase di sekolah dasar, kelas 1 dan kelas 2, disitulah outcome dari PAUD-nya. Jadi kan teman-teman guru SD kan tahu, oh ini ya lulusan dari PAUD A. Begitupun nanti SMP, begitupun di SMA. Jadi menyeluruh Bapak Ibu ya. Kalau di SMA sekarang ini jelas yang namanya identifikasi di awal penting karena dia konfirmasi terhadap hasil konsultasi atau coaching guru BK atau tim BK-nya kepada pilihan jurusan. SMP nih, lulusan SMP. Maksudnya ada tuh konfirmasi lagi itu. Benar-benar nggak Anda mau jurusan ini? Boleh lagi di asesmen. Biasanya jangan hanya PLS saja, tapi asesmen awal. Kembali lagi menjadi asesmen awal. Nah, itu yang disebut evaluasi refleksi terhadap outcome. Outcome-nya SMP dilakukan di SMA. Itu sudah outcome. Kalau umpamanya TKA besok, tes kompetensi akademik besok, itu masih output. Paham ya Bapak Ibu ya? Semua ya? Oke. Mungkin itu saja yang ini nanti teman-teman baca ya lanjutannya ya. Ini kan di sharing pasti. Sebelum waktu saya serahkan kepada sahabat saya yang ganteng ini ya. Supaya berkenalan dan seterusnya juga. Dalam implementasi. Tentu nanti mungkin dari naskah akademik yang kita sama-sama baca ini nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kesempatan berikutnya. Kayak kita ikuti aja perubahannya. Siapa tahu nanti ya. Teman-teman untuk membuat RPP maka kita harus menggunakan KA, K dan KA. Oh, otomatis kita akan lakukan itu. Umpamanya nih. Seandainya ada kebijakan seperti itu. Nanti baru kita diskusi. Kalau masih ada waktu ya terakhir ya. Nah, ini kerangka pembelajaran yang terakhir. Jadi ini saya sudah dari awal sudah saya terangkan, sudah saya jelaskan praktek pedagogis itu yang seperti apa. Semua guru menjadi guru BK. Jadi terminal, jadi istilah aja juk aja. Semua guru menjadi guru BK. Jadi paham terhadap potensi siswa itu pasti pedagogisnya. Jangan salah teman-teman. Itu kalau guru-guru BK diberi kesempatan untuk menggantikan teman-teman sekali waktu. Juga belum tentu tidak bisa dia. Untuk pedagogisnya ya. Untuk how to teach-nya ya. Kalau what to teach kan itu masing-masing substansi. Kalau bagaimana cara mengajarkan sesuatu yang benar, nah itu dia pegang guru BK. Beri dia kesempatan berkolaborasi. Terakhir adalah pemanfaatan digital. Sudah sama-sama tahu ya. Tadi saya sudah singgung. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini masih cukup panjang. Cuma transformasi peran guru dalam ekosistem itu menjadi lebih banyak aja peran guru. Kalau sebelumnya kan peran gurunya dikit. Di puncaknya pemerintah pusat, maka sekarang berubah. Puncaknya itu peran gurunya yang lebih banyak. Itu namanya pembelajaran mendalam. Guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, guru sebagai pengembang budaya belajar. Jadi kalau ada orang yang bilang, kurikulumnya boleh hebat, tapi gurunya harus hebat.
Kalau kurikulumnya jelek, gurunya tetap harus hebat. Gitu. Karena tanpa kurikulum nanti gurunya akan membuat kurikulum sendiri kan gitu. Nah, kan ini peran guru dalam pembelajaran mendalam sangat berperan. Ekosistem ini kemitraan tadi. Hari-hari ini kan memang pilar pendidikan sudah menjadi 4, termasuk media sosial, termasuk keluarga ini perannya mesti diharapkan cukup besar. Selanjutnya implementasi pembelajaran mendalam. Yang beri kesempatan Pak Gede. Siapa? Oke, saya izin stop share dulu. Kelihatannya teman-teman saya di sana banyak yang sudah ngantuk barangkali karena dengar suara saya aja. Saya mau praktek nanti ya. Baik, Pak Tut. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita berikan tepuk tangan ya, mungkin di tempat langsung Bapak Ibu dan semua dengan narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini, yang mungkin dalam hal ini Bapak dan Ibu semua banyak hal yang ingin Bapak Ibu diskusikan ya. Tapi sabar dulu Bapak dan Ibu semua, karena akan ada lagi ya, satu lagi narasumber hebat kita yang akan menyampaikan materi kepada Bapak dan Ibu semua. Dan sekali lagi terima kasih Pak Tut atas waktu dan kesempatannya yang telah memberikan kami semua ya permaknaan tentang pembelajaran yang mendalam. Baik itu dari sisi tadi disampaikan, yang pertama kita sudah diajak untuk bermain bagaimana itu pembelajaran mendalam kalau kita lihat dari sisi mesin ya. Kemudian yang keduanya kita diajak lagi Bapak dan Ibu bagaimana itu pembelajaran yang secara mendalam ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan pemaparan lagi dari narasumber kita yang hebat yang kedua, yaitu Bapak Gede Mastika SP. Jadi Bapak Gede, apakah suara saya bisa didengar Pak Gede? Ya, selamat pagi. Pagi Pak Gede. Suara saya bisa terdengar Bu Arma? Baik, terdengar juga jelas Pak Gede. Baik, Bapak dan Ibu semua, di hadapan kita semua sudah hadir narasumber kita yang kedua. Demikian, untuk itu kita persilakan kepada Bapak Gede Mastika untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Kepada Pak Gede, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Arma atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ketut sudah menguatkan konsep di awal dengan mengintegrasikan tidak hanya pembelajaran mendalam, tetapi juga masuk ke dalam kecerdasan artifisial juga sudah disimulasikan tadi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, yang sudah hadir di dalam ruang pertemuan Zoom ini sudah bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketut Suwarnaya tadi, terutama penguatan konsep tentang pembelajaran mendalam yang mengintegrasikan berbagai kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan pendukung teknis seperti integrasi penggunaan media digital atau teknologi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sisa waktu yang kita miliki, saya akan mencoba untuk mendampingi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana memasukkan pembelajaran mendalam ini ke dalam proses pembelajaran yang menjadi roh utama ya di dalam operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketut Suwarnaya tadi. Ya. Mudah-mudahan sudah terlihat Bu Arma ya. Sudah Pak. Ya, sudah dalam mode slideshow ya Bu Arma? Belum? Belum.
Ya, ditunggu sebentar. Ya. Ya. Kalau di komputer saya sudah muncul. Belum Pak Gede. Oh, sebentar, saya stop. Ya, mudah-mudahan sudah. Ya, sudah Pak. Tapi ternyata juga tidak bisa saya jalankan. Ya. Oh ya, sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, terkait implementasi pembelajaran mendalam yang akan coba kita tuangkan di dalam rencana-rencana pembelajaran di tahun ajaran 2025-2026 yang akan datang ini menjadi hal yang perlu kita cermati dan perdalam bersama-sama, baik dalam kapasitas Bapak Ibu sebagai pendamping satuan pendidikan, pengawas pendamping satuan pendidikan, maupun Bapak Ibu yang hadir saat ini dari unsur wakil kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ataupun Bapak Ibu kepala sekolah yang langsung hadir dalam kesempatan hari ini. Ya, kita coba bercermin kembali dari apa yang sudah kita lewati beberapa fase implementasi kurikulum, Bapak Ibu. Ya, bahwasanya saat ini kita masih menggunakan kurikulum sesuai dengan Permendikbudristek 12 tahun 2024 yang masih kita namakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Ya. Dan dari perjalanan kurikulum 2006, kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum merdeka, kita bisa lihat perbandingan kedalaman pembelajaran pada kurikulum tersebut yang dari waktu ke waktu sudah semakin meningkat. Ya, intensitas untuk keterampilan berpikir tingkat tingginya itu sudah semakin mendapat porsi yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di 2006 ya, dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, bahwa fokus penguasaan faktual dan konseptual itu menjadi sesuatu yang mendapat penekanan di sana. Kemudian siswa sudah mulai semakin mandiri untuk melakukan analisis dan refleksi, tidak hanya berbasis kepada pengetahuan. Ya, kemudian pada kurikulum 2013 kita tidak lupa Bapak Ibu bahwa pendekatan yang digunakan pendekatan saintifik ya, dengan pendalaman konsep dan keterampilan berpikir kritis, khususnya untuk kecakapan abad 21 yang kita kenal dengan 4C, Bapak Ibu. Ya, barangkali Bapak Ibu masih melekat ya konsepsi 4C di kurikulum 2013, dan siswa mampu melakukan analisis dan refleksi karena tagihan yang ada di kurikulum tersebut itu sudah sampai kepada kalau menggunakan taksonomi Bloom itu sudah sampai ke level C6, sudah mengkreasi, terbuka di sana Bapak Ibu. Ya, jadi KKM-nya juga pada saat itu sudah tinggi sekali standarnya, bahkan ya mulai di level 4 rasanya ya, kita sudah di atas memahami dan mengaplikasi, tapi sudah masuk ke dalam level menganalisis, mengevaluasi, bahkan sampai dengan mengkreasi. Nah, itu kedalaman pembelajaran kurikulum. Kemudian di kurikulum merdeka ya, penekanannya di sini berbasis kepada kompetensi dan diferensiasi siswa. Ya, kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kita kenal dengan asesmen awal, asesmen diagnostik, kognitif, non-kognitif yang Bapak Ibu lakukan itu sudah mendekati bahwa pembelajaran-pembelajaran yang akan dirancang dan diimplementasikan itu sudah berbasis kompetensi dan diferensiasi terhadap kebutuhan siswa. Kemudian lebih dalam dan bermakna. Nah, kita lanjutkan penyempurnaannya dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau kita lihat dulu lebih dalam dan bermaknanya ini ada materi esensial yang dikemukakan di sana. Bapak Ibu bisa memilih materi-materi mana yang dimaksud dengan materi esensial yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian bermakna, kebermaknaannya itu dalam bentuk kontekstual ya,
Ya, dalam artian apa yang mereka pelajari kontekstualisasinya itu nyata di lingkungan kehidupan sehari-hari. Dan ini diperdalam lagi sekarang dengan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dari muatan materi juga tetap masih materinya ramping dan tentunya dengan materi yang tidak terlalu banyak dan sehingga Bapak Ibu tidak dikejar-kejar dengan ketuntasan materi yang baku, yang banyak harus diselesaikan di seluruh sekolah, kita bisa lebih menekankan pembelajaran siswa dan meningkatkan kompetensi siswa di dalam memahami, mengaplikasi, sampai dengan merefleksi. Kalau tadi sudah disampaikan penguatan konsepnya oleh Pak Ketut, selain taksonomi Bloom, kita juga menggunakan pendekatan metode Solo ya, di mana outcome itu menjadi hal yang sangat-sangat utama untuk kita perhatikan. Ya, tidak hanya siswa bisa menjawab soal dengan benar, kalau KKTP-nya misalnya di level 70 gitu, tidak semata-mata mencapai nilai 70 ke atas, tetapi outcome-nya mereka memiliki keterampilan untuk peka dengan permasalahan di sekitar mereka sampai dengan mereka memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang kurang sesuai. Ya, jadi kalau masih terbatas kepada mereka sudah memenuhi KKTP, mereka sudah memenuhi KKM, itu baru sebatas output dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu konsep yang tadi dikuatkan oleh Pak Ketut Suwarnaya, bahwasanya outcomes ini menjadi sesuatu yang mendapat perhatian yang sangat-sangat serius di sini Bapak Ibu. Ya, kemudian saya kembali ke slide ini yang tadi di kerangka pembelajaran mendalam. Bagaimana pembelajaran mendalam yang kita kelola sekarang, yang kita implementasikan saat ini adalah mengkolaborasikan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo ya ke dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi ini Bapak Ibu perlu kita cermati prinsip besarnya di sini, bahwa ketika kita mengawal anak-anak untuk bisa memahami sesuatu, ya mereka sudah punya kompetensi selain mengetahui juga memahami di taksonomi Bloom. Jadi di taksonomi Solo itu sudah multistruktural, ya. Jadi yang uninstruktural itu yang belum mengkombinasikan beberapa kecakapan-kecakapan atau bidang-bidang disiplin ilmu itu sudah sampai kepada multistruktural. Nah, ini terlihat ketika melakukan proyek ya, baik proyek based learning ataupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu ada multidisiplin yang bergerak di sana. Nah, kalau itu sudah masuk sesuai dengan konsep ini di pengalaman pembelajaran mendalam ini, itu masuk dalam kategori memahami, sehingga memahami ini menjadi fondasi untuk berpikir tingkat tingginya sebelum mereka mampu untuk mengaplikasi. Nah, mengaplikasi di sini tidak terlepas dari level 3 dan level 4 yang ada di taksonomi Bloom, Bapak Ibu, yang menerapkan dan menganalisis. Kemudian di dalam taksonomi Solo itu mereka membuat kontekstualisasinya, yang menghubungkan, membuat relasi antara apa yang dipelajari dengan apa yang mampu mereka lakukan, baik dari sikap maupun dari geraknya mereka, aksinya mereka, itu sudah dalam ranah mengaplikasi. Ya. Kemudian merefleksi itu sudah sampai mengkreasi ya di taksonomi Bloom dan berpikir abstrak yang mendalam. Ya, mereka mampu mengimajinasikan, ya, mereka mampu meramalkan ataupun mereka mampu memimpikan ya sesuatu yang mereka miliki pengetahuannya menjadi sesuatu yang nyata berdasarkan abstraksi ataupun imajinasi yang mereka bangun setelah mempelajari atau menerapkan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, itu barangkali Bapak Ibu, jadi tabel ini rasanya menjadi prinsip yang utama yang perlu kita pahami dalam pembelajaran mendalam dan apa korelasinya, sehingga tidak terjadi
pemisahan pemikiran ya, Bapak Ibu tidak berpikir dalam nuansa yang dikotomis antara pembelajaran mendalam dengan pembelajaran sebelumnya seolah-olah terpisah atau berbeda sama sekali. Nah, di sini berdasarkan tabel yang sudah disiapkan di dalam naskah akademik pembelajaran mendalam, bagaimana memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari taksonomi-taksonomi yang ada di pembelajaran atau kurikulum sebelumnya, ataukah di metode-metode pembelajaran yang sudah diaplikasikan di satuan pendidikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, implementasi pembelajaran mendalam selalu di dalam 3 ranah ini ya. Di dalam ranah perencanaan kita pastikan bahwa perencanaan pembelajaran mendalam itu secara eksplisit ya muncul untuk menjadi acuan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di pelaksanaan pembelajaran itu memang apa yang sudah direncanakan benar-benar diimplementasikan sesuai dengan yang tersurat di sana. Nah, ketika nanti ada penyempurnaan, ada revisi, ada perbaikan, itu sesuai dengan kebutuhan dan situasional yang ada pada saat rencana pembelajaran tersebut akan diimplementasikan. Nah, ini juga menjadi penekanan bagi kami, Bapak Ibu, bahwa RPP ataupun model ajar yang dibuat sebagai bagian untuk perencanaan pembelajaran itu benar-benarlah kita harus implementasikan. Ya, tidak menjadi sesuatu yang terpisah lagi, bahwa RPP atau model ajar yang dibuat tersebut sebagai pemenuhan administrasi, bahwa guru seolah-olah sudah siap untuk mengajar, melaksanakan pembelajaran, tetapi pelaksanaan pembelajarannya terkadang masih ada ketidaksesuaian. Nah, ini harapannya di perencanaan pembelajaran ini benar-benar dimatangkan. Bagaimana perencanaan itu sudah disiapkan dengan alurnya, mulai dari pendahuluannya, kemudian di inti pembelajarannya sampai dengan asesmennya itu benar-benar menjadi acuan untuk pelaksanaan setiap tahap pelaksanaan. Ya, kemudian asesmennya tidak hanya berfokus kepada teoritis dan pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan. Ya, mereka mampu untuk melakukan, mampu untuk memberikan resolusi, mampu menyusun, mampu merancang. Nah, hal itu yang harus tercermin di dalam asesmen ini. Tidak hanya mereka menyelesaikan penguasaan teori dan konsep, tetapi lebih dari itu. Nah, itu yang ranah untuk implementasi pembelajaran mendalam, termasuk juga yang sebelum-sebelumnya kita selalu berbicara kepada 3 ranah ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi di dalam perencanaan itu sendiri, Bapak Ibu, bagaimana identifikasi terhadap kesiapan peserta didik, kemudian karakteristik materi, dan juga profil lulusan yang akan dikuatkan di dalam setiap materi tersebut. Ya, setiap konten yang akan kita belajarkan tentunya sesuai dengan CP dan tujuan pembelajaran yang sudah dianalisis, itu menjadi faktor penentu juga, Bapak Ibu. Ya, kalau diidentifikasinya ini kita bisa mampu mengidentifikasikan dari karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik materi yang relevan untuk disampaikan, memenuhi tujuan-tujuan pembelajaran, baru kita bisa mendesain pembelajaran itu sesuai dengan mandat dari CP, TP, dan ATP yang sudah disusun oleh Bapak Ibu. Ya, bagaimana TP-TP itu akan dicapai dalam waktu yang tersedia. Kalau di fase E itu 1 tahun, kalau di fase F itu 2 tahun, dan Bapak Ibu bisa membuatkan sebuah cerita bersambungnya di sana. Ya, bagaimana 2 fase di dalam 1 jenjang di jenjang SMA itu Bapak Ibu bisa buatkan alurnya sehingga menjadi sebuah cerita bersambung antara fase E dan fase F. Itu kompetensinya untuk mereka memahami, mereka mengaplikasi, dan mereka merefleksi itu tidak terputus. Gitu. Bahkan semakin tinggi tingkat kemampuan siswa ketika sudah memasuki di kelas 11 dan 12. Kemudian pengalaman belajarnya juga lebih banyak memberikan kesempatan kepada anak-anak kita
untuk mereka menggali keilmuan yang memperkuat konsep melalui hal-hal yang mereka lakukan secara nyata. Jadi dari konsepsi ini, Bapak Ibu, tentunya di pembelajaran untuk SMA itu tidak mungkin muatannya ya tidak lebih dari 50% berada di dalam kelas atau menelaah konsep-konsep. Muatannya sudah lebih banyak, mereka melakukan eksplorasi, mereka melakukan penelitian, mereka membahas studi kasus, ataupun mereka mengamati fenomena-fenomena di sekitar mereka yang terkait dengan keilmuannya. Ya, seperti fenomena sosial, mereka terkait dengan keilmuan di bidang sosial humaniora, mereka bisa mengamati hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, ekonomi, kemudian geografis di sekitar wilayah mereka. Kemudian di dalam kemampuan saintek, ya saintek teknologi, yang dulu kita kenal dengan pembelajaran eksakta, bagaimana mereka mampu untuk melakukan riset, kemudian menemukan sebuah hal-hal baru dari apa yang mereka pelajari, tentunya menjawab hal-hal yang ada di sekitar mereka. Kenapa misalnya di dalam gizi seimbang itu misalnya, kenapa misalnya di masyarakat itu ada sosialisasi terkait gizi seimbang, dan bagaimana masyarakat dari golongan ekonomi tertentu itu memenuhi kebutuhan gizi seimbangnya, itu akan lebih relevan untuk mereka bisa memiliki paradigma berpikir yang lebih kontekstual ya ketika pengalaman belajar ini diberikan kepada siswa-siswa kita dengan porsi yang lebih banyak tentunya Bapak. Kemudian tentunya asesmennya ini tidak berpaling jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika K13, kurikulum merdeka yang saat ini kita lakukan, selalu kita kuatkan dan tekankan terkait asesmen pada awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Itu kan sesuatu yang saat ini sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ini menjadi modal untuk kita semua ya terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran itu sudah sampai kepada tingkat yang lebih tinggi bisa kita desain. Tidak lagi berkutat kepada siswa mengetahui, siswa mampu membaca, siswa siswa mampu menghafal atau mampu menyebutkan, ya tidak lagi bermain di dalam konteks atau ranah itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah kalau saya boleh kemarin ini juga saya sampaikan ketika uji kompetensi bahwa ranah desain pembelajaran mendalam dalam perencanaan pembelajaran itu saya menekankan kepada Bapak Ibu guru nanti sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu waka kurikulum yang hadir pada saat ini, dan tentunya Bapak Ibu pengawas semua satuan pendidikan, bagaimana kita menerjemahkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran itu menjadi KKTP dengan tingkat keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Saya sampaikan kemarin di hadapan pewawancara yang saya sampaikan bahwa kita tidak lagi apalagi di jenjang dasmen ya, pendidikan menengah, ya, terutama di pendidikan menengah ya di Dikmen, itu tidak lagi berkutat di level 1, level 2 gitu, tetapi sudah mulai tatanannya bagaimana kriteria-kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu sudah menyentuh pada aspek-aspek mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Ya, mereka mampu menerapkan, mengklasifikasi, mengemukakan, mendemonstrasikan. Itu keterampilan yang kita lihat minimal untuk di fase E dan fase F. Kemudian mereka mampu menganalisis, memeriksa sesuatu, kemudian mengkorelasikan, mendiagnosa, kemudian sampai dengan ke tahap yang lebih tinggi mereka bisa menilai, membandingkan, memprediksi, menyimpulkan, sampai dengan di kata kerja operasional yang mengkreasi. Nah, kalau rumusan-rumusan KKTP yang ada di modul ajar ataupun di RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu
sampai kepada kata kerja operasional yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, saya yakin metode pembelajaran yang akan dirancang oleh Bapak Ibu guru tentunya tidak akan ceramah, tidak akan menyelesaikan materi bab per bab, tetapi pasti akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi. Mereka melakukan penelitian, melakukan studi lapangan, melakukan studi literatur untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan baru. Nah, ini juga bisa menjadi kebijakan Bapak Ibu di kepala sekolah dan wakakurikulum yang hadir saat ini. Bagaimana nanti Bapak Ibu mereview desain-desain perencanaan pembelajaran mereka, terutama di penetapan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu kepada kata kerja yang bersifat pemikiran lebih tinggi ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Karena di CP-CP-nya juga Bapak Ibu, ya di CP-CP yang coba saya pahami, coba saya cermati, itu amanatnya adalah mereka mampu melakukan, siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, mampu menganalisis, mampu mendeskripsikan, mampu merencanakan dan seperti itu. Jadi kemampuan-kemampuan yang ada di level C4, C5, C6 itu yang lebih banyak ada di CP. Tentunya kemampuan ini harus didasari dengan pemahaman yang relevan ya, pemahaman yang tinggi juga dari para siswa kita. Nah, inilah menjadi tugas kita. Terlepas dari Bapak Ibu nanti masih ada tantangan-tantangan, ada anak kelas 10 yang belum lancar membaca, yang tidak katakan tidak bisa membaca ya, belum lancar membaca, belum mengetahui tentang isi bacaan yang mereka telaah atau mereka pelajari. Nah, terlepas dari itu, Bapak Ibu, ya kita tidak bisa menyalahkan proses sebelumnya, tetapi bagaimana intervensi-intervensi yang nanti Bapak Ibu bisa miliki keleluasaan waktunya itu untuk Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa sampai kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang di level ini, Bapak Ibu. Ya, ini sebuah resume saya bagaimana pembelajaran mendalam itu mereka berkreasi di ruang lingkup yang mana gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang di fase F ini menurut saya ya sangat relevan untuk kita bisa menguatkan keterampilan-keterampilan ini. Apakah semua keterampilan ini harus dimiliki? Tentunya disesuaikan lagi dengan kompetensi di masing-masing mata pelajaran yang dikuatkan di masing-masing jenjang tersebut, Bapak Ibu. Kemudian ini juga proses bagaimana mendesain perencanaan pembelajaran ya, yang nantinya menjadi panduan yang mendetail bagi Bapak Ibu. Ya, nah ini juga tidak mengarahkan Bapak Ibu bahwa dengan membuat perencanaan yang detail seperti ini nanti RPP satu halamannya tidak berlaku lagi Bapak Ibu ya gitu. Tidak ya. Jadi ini sebuah referensi bagaimana Bapak Ibu mendesain perencanaan pembelajaran itu dengan lebih detail ya, tergantung situasi dan kenyamanan Bapak Ibu ya. Artinya kalau Bapak Ibu sangat nyaman dengan RPP satu halaman yang di dalamnya sudah memuat pointer-pointer dan Bapak Ibu mampu mengkreasikan yang tampil ini Bapak Ibu tidak perlu didetailkan ya, silakan dibuatkan dalam pointer-pointer kalau Bapak Ibu menganut pembuatan RPP satu halaman. Tetapi kalau Bapak Ibu yang suka detail ya, artinya setiap langkah itu supaya terukur pelaksanaan dan ketercapaiannya, hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Bapak Ibu mau membuat RPP 14 halaman, mau membuat RPP 9 halaman itu dipersilakan Bapak Ibu. Tetapi yang tidak terlepas di sini adalah bagaimana pengalaman belajar, prinsip pembelajaran itu masuk di dalam desain perencanaan pembelajaran ini Bapak Ibu. Ya. Jadi pelaksanaan pembelajaran mendalam itu diberikan beberapa tahapan Bapak Ibu, ini menjadi konsensus dari Bapak Ibu guru ya, bagaimana penyampaian materi tersebut sesuai tahapan berpikir peserta didik. Nah, tentunya tidak bisa satu
keseragaman di sini belum mendukung rasanya ya, karena kita masih menganut pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimanapun kebutuhan belajar peserta didik itu perlu kita klasifikasi untuk kita bisa fasilitasi sesuai dengan kemampuan, minat, ataupun karakteristik dari peserta didik tersebut. Kemudian model-model dan strategi pembelajaran yang ada dapat digunakan dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini kalau dulu ada pembelajaran materi yang esensial, kemudian pembelajaran yang kontekstual, dalam suasana yang menyenangkan, seperti itu, kurang lebih hal itu berlanjut ya Bapak Ibu, ya berlanjut dengan dinamika yang lebih baru, ya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, jadi ini hal-hal yang menjadi panduan untuk dikuatkan. Tentunya Bapak Ibu yang hadir sekarang selaku pengambil kebijakan di satuan pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakakurikulum bisa mengambil referensi ini untuk dimasukkan menjadi kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh guru di setiap mapelnya. Dan termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa menjadikan ini sebagai acuan untuk melakukan review terhadap perencanaan pembelajarannya dan juga melakukan supervisi terhadap proses-proses pembelajaran yang berlangsung di satuan pendidikan. Kemudian juga pengalaman belajarnya sampai dengan assessment-nya. Assessment as learning ini sudah kita bahas, terutama Bapak Ibu pengawas yang kami ajak untuk penguatan literasi numerasi kemarin ya, itu dengan beberapa kegiatan maraton, kita juga sudah kuatkan di sini bagaimana assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning itu tetap relevan untuk kita jadikan pedoman bagaimana mengetahui pencapaian keterampilan berpikir siswa atau keterampilan dalam pembelajaran yang sudah dimiliki oleh siswa-siswa kita, dan menekankan pentingnya umpan balik serta asesmen yang otentik, Bapak Ibu ya. Contoh sudah disiapkan di dalam naskah akademik pembelajaran mendalam bagaimana mata pelajaran itu bisa mengambil metode-metode yang relevan untuk menguatkan konsepsi dan esensi dari mata pelajaran tersebut ya. Kemudian juga di beberapa mata pelajaran ini, dan saya mencoba untuk menghadirkan satu contoh Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Iya. Nah bagaimana misalnya ini di mata pelajaran geografi kalau tidak salah ya. Nah saya mengambil sebagian CP di mana siswa dituntut untuk mampu memaparkan hasil penelitian proyek tentang wilayah berupa keunggulan posisi strategis, ya, kemudian sumber daya alam ataupun kebencanaan wilayah di Indonesia dengan memanfaatkan peta, tabel, data, dan lain-lain. Nah, ini saya terjemahkan begini Bapak Ibu sebagai sebuah referensi ya. Saya ambil sebuah peta tentang Ring of Fire ya, lingkaran gunung api ya yang ada di peta dunia. Nah, kita ajak siswa untuk meneropong ini. Ya, bagaimana mereka kita kuatkan kompetensi mereka mampu memaparkan dengan metode yang saya hadirkan di sini, yang saya rancang adalah studi literatur yang pertama. Ya, tentunya bagaimana posisi Indonesia di Ring of Fire, data wilayah Indonesia yang masuk ke dalam Ring of Fire gitu ya. Nah, dari sini juga kita membuka wawasan kenapa akhirnya pemerintah pusat menetapkan Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara gitu ya, ibu kota negara yang baru. Nah, ini juga salah satu yang mendasari ya, kita bisa melihat di sini Kalimantan tidak masuk ke dalam Ring of Fire. Nah, itu sampai dengan kesadaran-kesadaran siswa kita tingkatkan ke arah itu. Kemudian data gunung berapi yang aktif di Ring of Fire dan histori letusannya gitu ya. Ini bisa menjadi studi literatur. Kemudian dari apa yang mereka dapatkan, data-data dan informasi yang mereka dapatkan, kita ajak mereka untuk menganalisis data dan informasi tersebut dari potensi kebencanaan di setiap wilayah ya yang dilewati oleh jalur gunung berapi. Kemudian dalam konteks lokal kita ajak anak-anak kita untuk
menganalisis potensi kebencanaan di Pulau Bali, ya. Sehingga seperti kejadian 2017 ya, ketika Gunung Agung aktif, kita udah paniknya luar biasa ya, karena memang tidak punya pengalaman. Tapi kalau Gunung Batur yang aktif itu dari tahun ke tahun kok sebenarnya sepertinya kita slow down ya. Ya, kita slow saja menghadapi, tidak merasa terancam gitu ya. Ketika Gunung Batur itu yang mengalami erupsi. Tetapi ketika Gunung Agung kemarin yang bergeliat sekali setelah tahun 63, Bapak Ibu, paniknya luar biasa gitu ya. Sampai ya termasuk saya juga, Bapak Ibu, ya, bagaimana kita mengungsikan saudara-saudara keluarga kita untuk jauh dari lingkaran jangkauan erupsi Gunung Agung tersebut. Nah, itu menjadi sesuatu yang bisa dianalisis data dan informasinya. Kemudian bagaimana mereka mengambil atau merancang sebuah solusi agar masyarakat, mereka sendiri khususnya ya, di antara siswa itu memiliki resolusi terhadap tanggap bencana. Bagaimana sikap tanggap bencana yang dihadirkan melalui data yang mereka peroleh, kemudian analisis data dan informasi, kemudian inilah hasil yang bisa dipresentasikan ke hadapan teman sebaya di kelas, Bapak Ibu guru yang mendampingi gitu, dengan presentasi hasil dengan berbagai media. Ya, tidak satu-satunya menggunakan PPT, Canva, tetapi dibuka juga kalau mereka menghasilkan sebuah poster, bahkan sebuah video, bagaimana mereka harus memitigasi diri, keluarga, dan masyarakat agar selalu sigap, ya, siap terhadap terjadinya bencana di kemudian hari. Nah, ini akan lebih relevan. Nah, tentunya tadi mengintegrasikan pemanfaatan AI, ya, tapi yang sudah di awal Bapak Ibu diajak oleh Bapak Ketut Suwarnanya tadi, ini salah satu implementasinya, terjemahannya. Bagaimana di pembelajaran tersebut, ya, Bapak Ibu, selain mengetengahkan metode, kita berikan integrasi pemanfaatan teknologi di sini. Ya, mereka menggunakan kecerdasan artifisial, mereka menggunakan berbagai situs-situs pencari ya, Google ataukah yang lainnya untuk mendapatkan data dan informasi, termasuk juga untuk mendapatkan referensi apa yang harus dilakukan. Nah, dari pembelajaran mendalam yang dikonsepkan ya, dan saya berikan referensi seperti ini, rasanya kalau kita ingin membahas tentang satu, mereka mampu memaparkan hasil penelitian tentang kebencanaan, itu tidak cukup satu kali, dua kali pertemuan, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu merancang satu modul ajar, satu rencana pembelajaran RPP-nya Bapak Ibu dengan metode yang seperti ini, tidak dikejar-kejar lagi dengan satu kali pertemuan harus selesai, dua kali pertemuan harus selesai. Ya minimal ini kalau menerapkan metode seperti ini, 2-3 kali pertemuan rasanya baru ketemu ya. Baru ketemu mereka mampu tidak membuat sebuah paparan, membuat sebuah resume hasil dari diskusi-diskusi yang mereka lakukan untuk dipaparkan di hadapan teman-temannya, di hadapan kelas, ataupun menjadi salah satu penilaian bagi Bapak Ibu. Ketika ini sudah diselesaikan, ya siswa-siswa kita mampu memaparkan apa yang mereka dapatkan, rasanya Bapak Ibu tes tulis itu kecil sekali ya kemungkinannya untuk Bapak Ibu ulang lagi gitu. Karena kita sudah tahu kemampuan dari keterampilan berpikir tingkat tingginya seperti apa, masuk ke ranah apa, kemudian kemampuan komunikasi mereka untuk memenuhi 8 dimensi profil lulusan itu sudah akan tercermin dari mereka mempresentasikan hasil diskusi individu ataupun kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu salah satu implementasi yang bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu, dan tentunya di mapel-mapel yang lain juga tidak kalah menarik ya untuk dicarikan hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Ya, janganlah berpikir terlalu tinggi untuk menghadirkan kasus-kasus yang besar gitu ya, kasus-kasus yang di lingkup dunia itu dibahas, ya cukup di sekitar mereka. Ya, misalnya saat ini kalau belajar tentang ekonomi ya Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk melihat kesenjangan. Kalau berbicara tentang nilai uang, bagaimana nilai uang pada tahun 2025 dengan di awal tahun 2000 dengan di tahun 90-an itu
apa ukuran yang menunjukkan bahwa nilai uang itu mengalami peningkatan ataukah penurunan. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Tidak hanya membahas secara teoritis, akses di buku tentang uang, kemudian apa fungsi uang, kemudian uang beredar dalam bentuk apa, tetapi bisa dikembangkan gitu ya. Bagaimana seandainya untuk menutupi hutang dari negara kita, kenapa tidak mencetak uang yang banyak gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi jika hal kebijakan itu yang diambil. Anak-anak diajak untuk berpikir seperti itu. Inilah yang diharapkan menjadi pembelajaran yang kontekstual. Dan tentunya mereka belajar ekonomi, ekonominya mendalam tentang uang gitu ya. Tidak hanya sekedar mereka tahu teori ekonomi ya, yang juga dari waktu ke waktu itu saja bunyi teorinya gitu. Tapi pengembangannya yang terpenting. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya referensikan terkait dengan pembelajaran mendalam ini, dan tentunya ini variasinya akan banyak sekali. Nah, yang lanjut dengan contoh-contoh juga pembelajaran mendalam, bagaimana pemanfaatan digital, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Ini nanti paparan ini pastinya akan di-share oleh teman-teman tim kerja ya, untuk bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu. Dan pengembangannya silakan Bapak Ibu yang berkreasi. Bagaimana dalam tugas kepengawasan, pendampingan satuan pendidikan oleh Bapak Ibu pengawas, hal ini bisa menjadi penguat untuk guru-guru kita itu tidak tidak takut duluan ya terhadap keberadaan pembelajaran mendalam. Karena ini sebenarnya tinggal menyesuaikan dan menyempurnakan dari apa yang sudah dilakukan. Cuman harus ada penegasan-penegasan. Kalau dulu kita masih berfokus di mengetahui, mereka mampu membaca, mereka mengetahui apa yang mereka isi bacaan yang mereka baca, itu harus lebih ditingkatkan lagi ke level yang lebih tinggi. Nah, kemudian juga ini ada beberapa contoh pembelajaran mendalam dengan menerapkan pengalaman belajar ya, dan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Misalnya di awal ya ada langkah-langkah pembelajaran berkesadaran dan bermakna. Ini kita bisa ajak anak-anak untuk melihat situasi, mengkontekstualisasi hal-hal yang ada di sekitar mereka. Kemudian di inti pembelajaran ya, mereka kita ajak untuk memahami dan mengaplikasi ya. Nah, itu sudah masuk ke dalam ranah di prinsip pembelajaran bermakna dan menggembirakan. Ya, kemudian juga di langkah-langkah pembelajaran sampai dengan penutupnya ya, merefleksi dan kembali prinsip pembelajaran berkesadaran itu muncul lagi di sini. Nah, ini bisa menjadi panduan Bapak Ibu. Nah, intinya seperti yang Tiang sampaikan tadi dalam contoh yang coba Tiang hadirkan di salah satu mata pelajaran, ya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengambil konsepsi pembelajaran mendalamnya itu ada di ranah mana. Kalau Tiang punya penegasan di sini Bapak Ibu bahwa pembelajaran mendalam itu sudah mengarahkan anak-anak di pembelajaran dengan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dulu kita kenal dengan HOTS gitu ya. Kalau di SMA, di jenjang pendidikan menengah ada STEM ya, itu yang bisa menjadi acuan Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa Tiang sampaikan. Ini juga apa yang bisa dilakukan di jenjang SMA. Nah, ini juga pendekatan PM dapat mengembangkan berpikir yang lebih analitis, reflektif, dan aplikatif dalam berbagai konteks kehidupan dan akademik. Nah, di sini prinsip ini yang coba juga harus dikuatkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, Bapak Ibu Wakakurikulum, dan juga Bapak Ibu pengawas pendamping satuan pendidikan. Ya, sehingga di sini pembelajaran tidak hanya sekedar memahami konsep, tapi juga mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini berbeda sekali dengan yang di SMP. Nah, ini masih di dalam ranah memahami konsep secara lebih mendalam, kritis dan aplikatif. Ya, tapi ini sebuah
evolusi perjalanan dari waktu ke waktu, dan semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi tingkat berpikir yang harus dipelajari dan dimiliki oleh peserta didik kita. Ya. Kurang lebih itu Bapak Ibu, nanti lebih banyak kita mencoba untuk mendiskusikan kira-kira ada tantangan apa yang Bapak Ibu sudah rasakan ketika konsepsi pembelajaran mendalam, pendekatan pembelajaran mendalam ini sudah mulai digemakan untuk kita bersiap implementasikan di tahun tahun ajaran 2025-2026. Sekiranya itu dulu sebagai referensi awal implementasi pembelajaran mendalam di dalam proses pembelajaran satuan pendidikan, dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kita saling memberikan tanggapan ya, ataukah sebuah pendapat. Nah, kira-kira potensi apa yang masih bisa kita kuatkan di sini, dan tantangan-tantangan apa yang sekiranya perlu kita jawab bersama di sini, mumpung ini 200-an Bapak Ibu yang hebat berkumpul di sini. Tentunya pemikiran-pemikiran yang cemerlang, ide-ide yang inspiratif juga bisa kita hadirkan di sini. Ya. Saya kembalikan ke Bu Arma untuk membuka sesi diskusi selanjutnya di sisa waktu kita sampai dengan kegiatan ini berakhir. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dede atas pemaparan yang begitu tuntas dan kami pahami ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber kami. Tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir, kita ada lagi diskusi ya Bapak Ibu. Banyak waktu masih tersisa bagi kita untuk mendiskusikan hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami terkait dengan pelajaran mendalam tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gede Mas Dikte terkait dengan bagaimana kita cara mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini di satuan Bapak dan Ibu semuanya. Baik dari dalam hal bagaimana metode-metode pembelajaran yang harus kita siapkan supaya apa yang ingin kita capai di dalam pembelajaran mendalam ini benar-benar dapat kita capai nantinya bagi anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu, kami berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi pada hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand atau mencatat di kolom chat pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran mendalam dan juga terkait dengan bagaimana implementasi pembelajaran mendalam di satuan pendidikan, khususnya saat ini di bidang SMA ya Bapak Gede ya. Baik, Bapak dan Ibu dipersilakan. Kami berikan 3 orang penanya yang pertama. Bapak Ibu dan semuanya. Hai. Nah, sudah ada. Baik, ya Bapak Ibu dari SMA 1 Bebandem. Ya, Bapak dan Ibu, kami tidak melihat wajah Bapak dan Ibu, saya panggil Bapak dan Ibu saja. Silakan untuk unmute ininya, mikrofonnya. Silakan Ibu, kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Terima kasih Bu Selamat pagi kepada Bu. Pak Gede. Di sini kan tadi ada dijelaskan bahwa akan materi itu ada lebih diperdalam seperti itu. Apakah untuk kurikulum ini, kurikulum Merdeka yang deep learning ini, itu ada perubahan CP Pak dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Apa masih menggunakan CP kurikulum sebelumnya, maksudnya yang waktu ini. Nah, kemudian yang kedua, apakah ini berlaku langsung dari kelas 10, 11, 12 atau kita mulai dari kelas 10 saja terlebih dahulu? Itu aja, terima kasih Pak. Baik. Bu Arma, saya langsung Boleh. tanggapi saja ya nanti Boleh. supaya Nanti tidak kelupaan ya. kelewatan. Nanti saya nggak buka note ini. Gitu. Baik, silakan Ya. mungkin Pak Gede langsung dijawab langsung Pak Gede. Ya, terima kasih Bu. Bu siapa nih? Bu Dari siapa Ibu? Saya Eka Pratiwi Pak. Bu Eka, SMA 1 Bandung, masih bertugas di sana Bu ya.
Masih, Pak. Dari sekolah model nih, Ki, dari zaman sekolah model dampingan SPMI ya. Nah, betul, Yes, Pak, betul. iya. Baik Bu, Bapak Ibu, kurikulum tidak berubah. Ya. Kita masih menggunakan Permendikbudristek 12 tahun 2024. Ya, ini kan prinsipnya ya. Dan tidak ada kurikulum merdeka deep learning gitu, tidak ada ya. Pokoknya kurikulumnya masih kurikulum merdeka yang di Permendikbud 12. Kemudian pendekatan pembelajaran mendalam ini kan sudah bisa diimplementasikan sebenarnya. Ya, kalau Bapak Ibu merancangnya sekarang untuk kita integrasikan di tahun ajaran 2025-2026, ya, CP sampai saat ini belum ada perubahan regulasinya. Ya, CP-nya masih tetap. Jadi silakan berdasarkan CP itu yang menentukan pembelajaran mendalam ini bisa berjalan atau tidak, Bapak Ibu yang merancang dengan tadi. Kalau Bapak Ibu menggunakan acuan CP yang masih ditetapkan sampai dengan saat ini, kemudian proses pembelajarannya tidak mengalami peningkatan seperti yang diharapkan, terutama berkesadaran dan bermakna, ya, dengan pengalaman belajar yang memahami, merefleksi, mengaplikasi dan merefleksi, ya tentunya juga belum terwujud tujuan-tujuan dari pembelajaran mendalam itu. Ya, transformasi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kita review kembali KKTP yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau tidak ada perubahan CP, berarti kecil potensinya ada perubahan TP, kan gitu ya. Nah, TP-nya rasanya sudah tough Bapak Ibu ya, sudah fix ya Bapak Ibu, analisis ya untuk memenuhi capaian-capaian pembelajaran itu. Nah, logika saya adalah karena CP ini sudah 2 tahun pelajaran sudah diterapkan, jadi akan sangat kecil terjadi perubahan TP. Nah, kita menginjak sekarang dengan TP-TP yang kemungkinan kecil berubah, artinya sebagian besar masih akan ditetapkan. TP itu yang akan dikawal di tahun pelajaran depan. Nah, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan di KKTP-nya saja, gitu ya. KKTP-nya. Kalau masih ada KKTP-nya, kriterianya di sana peserta mampu menyebutkan, ya, peserta mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, peserta mengetahui ciri-ciri nilai jenis-jenis uang yang beredar yang seperti itu, mari kita tingkatkan. Ya, mari kita tingkatkan. Kriterianya itu sudah yang seperti saya sudah sampaikan di depan tadi, bagaimana mereka mengidentifikasi, bagaimana mereka peserta didik atau siswa mampu membandingkan nilai uang tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, seperti itu. Pembandingnya harus jelas apa nilai emas misalnya. Ya, ataukah pembandingnya apa harga beras gitu misalnya, ya, atau pembandingnya apa tingkat upah gitu ya. Tingkat upah tahun 2000-an, tahun 80-an dengan dengan nilai uang Rp1.000 gitu misalnya, ya. Berapa perbandingan tingkat upah dengan nilai uang Rp1.000 pada tahun 80-an? Berapa perbandingan tingkat upah tahun 90-an dengan nilai uang 1.000 pada tahun 90-an? Berapa perbandingan? Nah, itu kan bisa menghadirkan beragam paradigma berpikir dari anak-anak. Nah, jadi kata kerjanya di sana sudah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, seperti itu Bu Eka ya. Jadi langsung bisa diimplementasikan ini karena CP belum mengalami perubahan, ya. TP-nya tentunya masih melekat dengan yang Bapak Ibu sudah analisis gitu. Oke. Ini komentar Bu Eka. Terima kasih Bapak. Tinggal Baik, nanti Bu Eka sebagai kepala sekolah atau waka di sana itu menetapkan kebijakannya, ya, bahwa untuk tahun ajaran 2025-2026 SMA Negeri 1 Bebandem berfokus kepada keterampilan, pencapaian keterampilan siswa dalam hal menganalisis, membandingkan, merumuskan yang seperti itu. Nah, itu bisa menjadi
arah kebijakan di satuan pendidikan. Ya. Silakan Bu Arma dilanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan baik itu pengalaman ya mungkin Pak Gede ya, mungkin sudah ada yang punya pengalaman, kita berbagi dan juga kebingungan-kebingungan yang mungkin bisa kita diskusikan saat ini. Bapak Ibu boleh ditulis di kolom chatnya atau raise hand. Bapak dan Ibu, sepertinya peserta kita saat ini sudah banyak yang memahami Pak Gede ya. Jadi Pastinya, ya. pastinya ya. Oh ternyata ada lagi Pak. Ada yang perlu kita diskusikan. Baik Bapak dan Ibu, kita persilakan di sini kepada pengawas ya, Bapak Ibu pengawas itu Pak Wayan. Itu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pengalaman terkait dengan deep learning mungkin bisa disampaikan di sini. Baik, silakan Pak untuk di-unmute dulu. Terima kasih Bu Arma. Ini Pak. Mudah-mudahan tidak terganggu Bu Arma karena kantor kami dekat dengan masjid ini. Sebelahan ya. Oh tidak ada kedengaran. Tidak Silakan, kedengaran Pak. ya. Tidak. Ya. Selamat jumpa Bu Arma di Selamat tahun jumpa, 2023. Saya diantar Bu Arma ya. Ketika masih di BGP Bali. Iya, sukses terus, Pak. Apresiasi ya tahun 2023. Iya. Mudah-mudahan masih ingat. Ingat Pak, ya ya. cukup lalu Pak. Oke. Terima kasih Pak D. Tadi sudah memaparkan terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam itu sangat lugas sekali ya. Jadi sudah untuk dipahami begitu. Karena terstruktur sekali Pak D ketika mempresentasikan daripada implementasi pembelajaran mendalam. Nah mungkin yang tanyakan Pak D terkait dengan arah kebijakan di pengawas sekarang Pak D. Arah kebijakan dengan saya sudah bermodalkan katakanlah pemahaman awal dari yang disampaikan oleh tadi Pak Ketut, terus Pak D, kemudian sudah di awal juga sempat belajar dikit-dikit terkait dengan naskah akademik yang ada. Nah, dengan adanya sosialisasi seperti ini, ada enggak gitu ya? Jadi punya enggak kami legasi ya untuk di dalam kami nanti memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan di sekolah dampingan masing-masing. Oleh karena ada satu yang Tiang dengar, jadi pengawas jangan dulu memberikan pendampingan nanti tentang ini, karena yang akan dapat memberikan materi ini, jadi katakanlah sosialisasi ataukah mungkin bintek, adalah orang yang bersertifikat. Nah, itu yang kami dengar sama ini, termasuk juga yang coding dan KA itu harus orang-orang yang benar-benar bersertifikat, mungkin sertifikatnya nasional, ataukah mungkin sertifikatnya sebagai fasil di Provinsi Bali. Apa benar Pak D? Nah, karena ini berkaitan dengan nanti tugas kami. Karena teman-teman kami di lapangan, para kepala sekolah juga sudah berharap lebih cepat begitu untuk bisa menyusun atau mereview daripada kurikulum dan termasuk juga di dalam hal perbaikan standar proses dengan pendekatan deep learning ini. Oke, itu aja dulu Pak D. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih. Oke, sukses semua Pak Yan. Pak Wayan dianya gitu. Nggak tahu Tiang Bapak diantar kemana sama Bu Arma dan melakukan apa gitu kan. Kemarin Pak D, Ya. kebetulan aja diapresiasi GTK, kita kemarin yang di pengawas wakil Bali ya tahun 2023 gitu. Selamat Pak, selamat. Yang penting Pak Gede, pencapaiannya. Pak Wayan dapat juara Pak Gede, kita apresiasi dulu. Iya. Baik Bapak Ibu semua, Pak Wayan, Bapak Ibu semua, dalam kapasitas tugas kepengawasan, ya Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi dengan dasar pijakan Bapak Ibu bergerak di satuan pendidikan ya. SK pengawas itu sudah
sudah sangat kuat, melekat di dalamnya tugas-tugas kepengawasan. Selama Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas kepengawasan, itu entah itu supervisi, pendampingan, coaching, gitu, mentoring, ataukah Bapak Ibu bisa melakukan brainstorming dengan satuan pendidikan selaku pendamping, itu masuk dalam ranah ruang lingkup tugas kepengawasan dan seperti ini. Dan juga kalau di naskah akademiknya kenapa tidak muncul pengawas gitu. Bapak Ibu kan dalam status guru ini kan. Nah, jadi kan sekarang semua dikembalikan bahwa kita semua guru gitu ya. Bapak Ibu guru. Jadi masuk di dalam ranah peran guru di dalam ekosistem pembelajaran mendalam tersebut. Nah, kalau tadi ada wacana gitu ya, jangan dulu memberikan pendampingan pembelajaran mendalam, ini hanya bisa diberikan oleh yang sudah bersertifikat gitu. Saya dengan berkeyakinan tinggi mengatakan bahwa Bapak Ibu sangat kompeten karena Bapak Ibu pengawas ini sudah bersertifikat gitu. Sertifikat pendidik tentunya udah profesional. Kita sudah akui itu kan bahwa Bapak Ibu itu profesional. Ya, jadi tidak usah ragu lagi Bapak Ibu ya bahwa sertifikat pendidik yang Bapak Ibu miliki itu sudah sebagai bukti keprofesionalan dan sudah berhak untuk melakukan tugas-tugasnya sepanjang tugas itu sesuai dengan SK kepengawasan tersebut Bapak Ibu. Ya, apa tugas-tugas kepengawasan selaku pengawas pendamping. Jadi tetap dilanjutkan Pak Wayan ya dengan Bapak Ibu yang lain ya. Nah, memang untuk beberapa aspek, beberapa hal yang kita masih perlu legalisasi ya, seperti coding AI ya, tentunya itu memang harus ada sertifikat tambahan karena di dalam arah kebijakan Kemendikbudrismen, coding AI itu memang harus bekerja sama dengan LPD ya, lembaga penyelenggara diklat ya. Itu jadi nanti tandemnya bisa Bapak Ibu disesuaikan lagi. Tapi kalau untuk pembelajaran mendalam, ranahnya itu adalah pembelajaran yang sudah setiap hari dilakukan oleh Bapak Ibu guru, sudah setiap hari Bapak Ibu kuatkan oleh pengawas nih. Bapak Ibu selaku pengawas sudah setiap hari menguatkan itu, pembelajaran literasi numerasi, pembelajaran berdiferensiasi, assessment kan ya, assessment yang otentik seperti itu sudah Bapak Ibu setiap hari lakukan. Jadi itu sangat sesuai dan sangat mendukung. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Pak Wayan ya. Jadi kalau nanti terkait dengan coding AI ya, kalau seperti Pak Ketut kan expertnya memang gitu. Kalau Bapak Ibu di daerah punya aset, silakan bergandengan dengan teman-teman duta teknologi. Ya, dengan duta teknologi, teman-teman komunitas belajar ID itu menjadi partner untuk bisa menyebarluaskan dan menguatkan implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di satuan pendidikan. Nah, itu memang karena spesifik sekali ya, spesifik sekali. Dan bahkan kalau ingin berbagi, guru-guru informatika pun punya kapasitas di dalam hal itu ya untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sepanjang itu untuk mendukung terjadinya pembelajaran di satuan pendidikan, terutama pembelajaran mendalam. Nika Bapak Ibu, jadi Pak Wayan, Bapak Ibu pengawas, ya jangan ragu lagi, ya maju terus pantang kendur gitu ya. Ya, asal mundur Terima kasih, Pak kan D. gitu Pak Yan. Siap Pak D. Ya. Jadi kita bersama-sama Bapak. Nah, posisi Bapak Ibu pengawas dengan kami di BPMP ini setara Bapak Ibu. Kita punya tugas yang sama. Karena kami juga berkewajiban untuk hadir di satuan pendidikan, menguatkan tata kelola satuan pendidikan, dan proses pembelajaran. Bapak Ibu juga sama, hadir ke sekolah dampingannya untuk memperkuat tata kelola dan proses pembelajaran. Makanya itu program inovasi kami dengan sekolah dampingan, di mana masing-masing pengawas pendamping ini nanti akan memiliki satu sekolah dampingan yang bersama-sama kita kuatkan. Itu salah satu bentuk kolaborasi kita nanti Bapak Ibu. Ya, kita sudah menginventarisir sekolah-sekolah yang akan kita kuatkan melalui pendampingan BPMP. Tidak kita tagline dengan sekolah hebat, sekolah apa gitu. Sekolah dampingan ya, karena menyesuaikan dengan tugas dari Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi pintu masuk kita
Bapak Ibu punya dampingan, mudah-mudahan nanti proporsional jumlah dampingannya. Satu pengawas 15 sekolah misalnya, atau bisa sampai kepada satu pengawas 10 sekolah gitu ya. Itu akan sangat luar biasa. Kita bisa menyebarluaskan pembelajaran mendalam ini dengan lebih cepat ke seluruh sekolah dampingannya. Tapi kalau ada Bapak Ibu satu pengawas masih mendampingi 22 atau sampai dengan di atas 20 sekolah, Kang yang margiang dengan bonusnya niki gitu. Tabungannya sekali Bapak Ibu tentunya tambahannya semakin banyak gitu. Niki demun Pak Wayan, Bu Arma, tiang kembalikan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, masih ada lagi, ternyata masih ada waktu kita. Mungkin Bapak ini yang terakhir ya, waktu kita sudah hampir mendekat jam 12. Kami persilakan kepada Pak Nyoman Darmo ya, dari SMA 1 Nusa Penida. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Arma atas waktunya. Suara tiang kedengaran Bu? Kedengaran Pak, jelas. Jelas terdengar Pak. Terima kasih. Perkenalkan Tiang Nyoman Darmo dari SMA 1 Nusa Penida. Mungkin pada kesempatan ini Tiang tidak bertanya, mungkin hanya minta kejelasan karena barusan kami dapat dari surat edaran bahwa di SMA itu sudah siap untuk melaksanakan review kurikulum. Kalau sebelumnya itu kami masih ditunda dungun dari Bapak pendamping sebelum ada rapat koordinasi. Nah, terkait ada beberapa wacana yang mungkin wacana umum yang kami di satuan pendidikan itu belum ada kejelasan. Yang pertama, ini terkait dengan P5. Ada wacana bahwa P5 di kurikulum yang akan datang itu tidak ditiadakan lagi, diganti dengan 8 dimensi kelulusan yang diintegrasikan ke mapel, ke masing-masing mapel. Nah, tentu kami minta kejelasan apa benar, karena ini kan kaitannya nanti ke Dapode, ada nanti koordinator P5. Kalau memang P5-nya tidak ada, kan tentu kami tidak memberikan tugas tambahan pada teman terkait dengan koordinator P5. Itu yang pertama terkait dengan P5, Bu. Yang kedua, Tiang juga minta kejelasan terkait dengan tadi yang sudah disinggung terkait dengan coding dan kecerdasan buatan. Itu kan ini baru wacana, katanya di tahun ajaran yang akan datang, itu di kelas 10 sudah diterapkan. Ada wacana seperti itu. Apakah benar coding dan kecerdasan buatan itu sudah pasti diterapkan di kelas 10? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Niki, Bu dan Bapak Made, terkait dengan penjurusan. Kami juga ada wacana, apakah untuk penjurusan di kelas 11 itu masih menggunakan sistem yang lama dengan kurikulum mereka, atau dikembalikan ke sistem apa namanya yang IPA, mapelnya harus mapel pilihannya mapel IPA, IPS harus mapel IPS. Apakah kembali seperti dulu itu, apa tetap kita menggunakan yang sebelumnya sesuai dengan kurikulum mereka? Mungkin tiga itu yang mungkin dia minta penjelasan dari Bapak Made dan narasumber yang ada. Terima kasih. Baik, Pak Gede, bisa kita ada 3 pertanyaan Pak Gede yang terkait dengan apakah P5 masih ada apa tidak. Yang kedua tentang coding EA atau coding dan kecerdasan artifisial itu sudah harus dilaksanakan di tahun ajaran baru apa tidak. Kemudian tentang penjurusan di kelas 11 yang sekarang. Silakan Pak Gede. Semua Pak Nyoman, Niki semoga berkesempatan nanti ke Nusa lagi. Tiang Nunas Cacah Nusa nanti di sana. Siap Pak Gede. Di Impumatan. Siap Pak. Terkait dengan P5, nah, Bapak Ibu, Tiang ajak Bapak Ibu kita bekerja berbasis regulasi ya. Oke. Kita melakukan sesuatu, regulasinya harus jelas. Oke. Nah, kalau kurikulum kan masih menganut sesuai amanat Permendikbud 12 tahun 2024. Di sana struktur kurikulumnya kan sudah jelas, ada intra, ya, kemudian jam intra itu ada, jam P5 itu ada. Jadi secara struktur kurikulum, ya, P5 masih terderap penjadwalannya, masih terderap penjadwalannya dengan alokasi jam yang
ada di dalam struktur kurikulum tersebut. Ya, atau mudah-mudahan hari ini atau kemarin ada perubahan ininya Permen yang mengatur P5-nya ataukah keputusan ini belum ada rasanya. Ya, masih tetap menggunakan itu sehingga proses untuk menetapkan jam, ya, alokasi jam pelajaran per tahunnya itu tetap mengacu kepada struktur kurikulum tersebut. Ya, jadi P5 itu ada. Nah, mungkin ada sedikit perubahan teknis nanti di dalam P5 gitu. Nah, kalau yang di struktur kurikulumnya kita akan mengawal 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, sedangkan Pak Menteri sudah merilis ada 8 dimensi profil lulusan. Ya. Sementara kalau tahun ini, tahun ajaran ini kan kita masih tetap rapornya P5 dengan 6 dimensi profil lulusan. Nah, untuk tahun depan ini kan masih berproses, masih punya waktu sampai dengan 2 bulan ke depan, gitu ya, 2 bulan ke depan atau sampai dengan bulan depan ya, 2 bulan sampai dengan bulan depan itu Bapak Ibu konsepkan saja untuk struktur kurikulumnya, alokasi jam pelajarannya sesuai dengan yang ada di Permendikbud, Permendikbudristek itu. Ya, sehingga alokasi P5 itu juga harus dituangkan jam pelajarannya. Namun dalam pelaksanaannya, jika Bapak Ibu nanti akan menguatkan coding dan AI, ya coding dan AI, sementara belum ada regulasi yang secara resmi memberikan pijakan kuat, gitu ya, pijakan kuat. Nah, Bapak Ibu bisa berimprovisasi dulu di sana, ya, supaya tujuan pembelajaran kita, tujuan dari kebijakan terkait dengan pembelajaran mendalam, coding AI ini bisa dengan mode integrasi dulu. Nah, memang sih kalau di SMA akan disiapkan mapel khusus, apakah mapel khusus itu khusus di TIK, di informatika, ataukah seperti apa? Ada mapel coding, tapi kalau secara kurikulum belum terakomodir. Yang satu-satunya harapan kita yang memungkinkan dekat dengan coding dan AI itu adalah di informatika. Atau juga ketika di naskah akademik coding dan AI itu kan bisa diintegrasikan di intra, di ko, di ekstra gitu ya, atau dengan mapel sendiri kan itu ada di naskah akademiknya. Kalau kita ikuti regulasi itu, Bapak Ibu mau kuatkan di sebagian jam profil pelajar Pancasila di jam P5 juga memungkinkan gitu ya, juga memungkinkan karena P5 sekarang Bapak Ibu memungkinkan untuk bisa disesuaikan waktunya dengan alokasi jam yang bisa ditentukan. Misalnya kalau P5 itu dalam 1 minggu di kelas 10 itu ada 5 jam itu misalnya, ya nanti 3 jamnya itu P5 untuk penguatan karakter, 2 jamnya untuk penguatan coding AI, Bapak Ibu. Itu artinya coding AI-nya berbasis project, tentunya didukung dengan perangkat-perangkat yang harus tersedia mencukupi, kan seperti itu. Atau strateginya seperti apa. Nah, kan terbuka di sana, Pak. Kalau misalnya tidak ada perubahan atau penambahan regulasi ya dari yang ada sekarang. Masih terbuka di sana untuk bisa implementasi coding dan AI-nya itu terintegrasi ke dalam mata pelajaran ataupun aktivitas-aktivitas di co-kurikulernya yang mendapatkan alokasi jam pembelajaran. Sehingga nanti apa yang menjadi target dari coding dan AI di kelas 10 gitu, misalnya di target coding dan AI kalau tidak salah coding AI di SMA itu sudah sampai mengkreasi, ya, sudah masuk ke algoritma pemrograman. Jadi bahasa coding sudah ada di sana. Nah, misalnya di kelas 10 targetnya pembelajaran coding itu adalah mampu membuat bahasa coding sederhana gitu misalnya targetnya. Nah, itu dikemas di dalam pembelajaran informatika dan juga masuk ke dalam co-kurikuler P5 gitu dengan aktivitas coding memilih topik rekayasa dan teknologi gitu misalnya, Pak. Nah, itu kan bisa disesuaikan dengan tema ya, dengan tema
rekayasa dan teknologi itu sangat relevan sekali. Kalau P5 itu masuk juga untuk memperkuat coding dan AI. Ya, tinggal strateginya saja Bapak Ibu harus dikuatkan seperti apa, mencari korelasi-korelasi. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membangun korelasi-korelasi antara konsepsi pembelajaran dengan yang terjadi real di sekolah, itu Bapak Ibu sudah masuk ke dalam tingkat tingkat sudah memahami aplikatif ya, sudah mengaplikasi ya, sudah mengaplikasi dari proses kebijakan dan adaptasinya serta implementasinya di sekolah. Oke. Nah, untuk yang ketiga terkait dengan peminatan, nah ini juga yang masih cari-cari polanya ya, cari-cari polanya di pembelajaran mendalam niki. Barangkali Pak Tut masih ke belakang niki, nanti mungkin ada penguatan sedikit dari Pak Tut kalau misal sudah selesai agendanya niki. Nggih. Ya. Oke, jadi Nika Demun untuk yang ini, yang peminatan, apakah sudah ke penjurusan? Nah, Nika juga masih area transisi, Bapak Ibu, yang juga belum bisa memberikan kepastian seperti yang dua pertanyaan sebelumnya, Pak Nyoman. Ya, nanti akan kita update kepada Bapak Ibu pengawas, ya, bagaimana nanti karena setelah ini kami ada program untuk implementasi sekolah dampingan BPMP ke daerah dan Bapak Ibu pengawas akan kita ajak untuk penyamaan persepsi dan penguatan terhadap tahap pendampingan tersebut. Gitu. Nanti di sana ini juga akan kita kuatkan lagi. Nona Sampurna dengan Pak Nyoman untuk yang ketiga nih. Tapi kalau sementara belum ada perubahan regulasi, kita ikuti saja yang sudah berjalan di 2024-2025 nih ya. Pak Nyoman. Ampura Pak Nyoman nih kawan teman yang bisa berikan penegasannya. Si semua Pak Gede, si semua. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ternyata dengan 3 penanya tadi sudah waktu kita sudah ini ya, sudah habis ya Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 mungkin nanti kalau kami dapatkan informasi-informasi yang lebih akurat lagi ya Pak Gede ya tentang adanya pembaruan-pembaruan akan kami informasikan segera kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya pada kesempatan hari ini mungkin kita cukupkan 3 orang penanya. Jadi Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan bisa chat pribadi sama Pak Gede, sama narasumber kami Pak Ketut Suwarnayo nantinya yang nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Bapak dan Ibu, kita ucapkan terima kasih dulu kepada narasumber kita yang hebat pada siang hari ini ya, dari pagi sampai siang sudah menemani kita bersama. Tadi sudah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran mendalam itu Bapak dan Ibu pada prinsipnya adalah pembelajaran yang memuliakan, yang nantinya Bapak dan Ibu bagaimana itu mengaplikasikannya di satuan pendidikan. Yang penting sekali kita pahami pembelajaran mendalam bukanlah suatu kurikulum ya, itu adalah suatu pendekatan di dalam pembelajaran yang nantinya membawa anak-anak kita bagaimana nantinya anak-anak bisa berpikir lebih berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Pak Gede, bagaimana cara pelaksanaannya, tentu saja nanti capaian-capaian yang kita inginkan pada anak-anak kita itu tidak lagi hanya sekedar hanya mengetahui, tapi anak kita sudah mampu untuk menganalisis, kemudian apalagi mengevaluasi, kemudian membandingkan segala macam. Nah itu yang kita harapkan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan metode-metode apa itu bisa dicapai oleh anak-anak kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu untuk saat ini itu yang kami bisa sampaikan terkait dengan pembelajaran mendalam. Terima kasih sekali lagi Pak Gede dan juga Pak Ketut Suwarnayo yang sudah memaparkan materi begitu lugas dan juga gampang kami pahami untuk semuanya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih juga atas kehadirannya sampai siang hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang tidak berkenan bagi kami yang sudah memandu Bapak Ibu dari pagi sampai siang hari ini. Kami akhiri dengan mengucapkan
Om Santi 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 Om. Om Santi, Wassalamualaikum Santi, Santi, Om. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak dan Ibu di lain waktu dan di lain kesempatan. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Ini inspirator-inspirator yang luar biasa. Semoga kita segera bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. The recording has stopped.